Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual Waalaikumsalam Zoom. warahmatullahi Alhamdulillah. Ini yang wabarakatuh. menjawab salam ini insya Allah ya langsung tercatat oleh malaikat. Waduh, amin amin. Terima kasih banyak Bu Rustiani. Ya baik Bapak Ibu yang sudah hadir, silahkan boleh lah ya. Sudah mulai prepare, boleh dibuka dulu on cam ya supaya saya yakin bahwa saya hadir bersama dengan orang-orang keren. Ya, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih untuk Mbak Ibu Dian Aryani sudah langsung on cam. Ibu dari mana nih, Ibu? Ibu dari mana, Ibu Dian? Ada Pak Indra, terima kasih. Ada Ibu Mary Haryanti. Wah, ini saya ingin tahu juga ini ya. Yang hadir ini dari Ibu Herlin. Silahkan, sholat dulu. Iya, Ibu Herlin dari mana nih, Ibu Herlin? Dari baru sholat, baru azan ya. Baiklah, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang pastinya, oh dari Sumatera Barat, Masya Allah, luar biasa. Ini kita berkumpul ya di ruang virtual Zoom dari Sabang sampai Merauke. Saya boleh tahu dulu nih ya, yang datang dari, kita boleh gunakan ini, gunakan emoticon aja ya. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya yang dari Jogja, dari Jogja langsung love-love gini aja kali ya, langsung ya kasih tanda penuh cinta karena kita hadir di sini karena cinta, ya kan? Ibu Sinta dari Bengkulu, Masya Allah dari Bengkulu. Dari Kolaka Timur, ya Allah, terima kasih ya. Silakan Bapak Ibu boleh juga mainkan di chat juga ini ya, dari kota-kota mana saja. Ini dari Sumber, kemudian dari Solo, lah dari Bengkulu, dari Kolaka Timur, dari Jakarta Selatan, dari Bekasi, dari Bogor. Wah, Masya Allah. Dari Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Ya Allah, ya Rob. Sungguh ya, ini kalau bukan karena Allah yang menggerakkan kita semua untuk bisa hadir di Ramadan Journey Class pada malam hari ini, tentunya kita bukan termasuk orang-orang yang beruntung ya. Tapi justru karena Allah menggerakkan hati kita, mengizinkan kita semua, ini semua termasuk orang-orang yang beruntung dan bersyukur mudah-mudahan ya. Baik, dari Jepang, Masya Allah dari Jepang, dari Nagoya. Waduh, Masya Allah. Ini jam berapa kalau di Jepang ya? Dari Pandeglang, Banten, dari Sidoarjo, Masya Allah. Sungguh, sungguh ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semua di sini ya, karena kita betul-betul yang namanya akan menyambut sebuah tamu istimewa. Tentunya kita bukan hanya menyiapkan secara apa ya, secara fisik, tapi kita juga fisik, jasmani, mental gitu ya. Kemudian bagaimana kemampuan kita ini untuk bisa mempersiapkan kesuksesan di bulan terbaik ini tentunya bersama keluarga. Baik, sesaat lagi kita akan segera mulai ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, boleh kiranya jika tidak ada uzur yang syar'i banget yang atau mungkin uzur hal yang sesuatu yang eh, tidak dimungkinkan untuk on cam, kami persilahkan boleh ya on cam karena biar kita bisa saling menyapa satu sama lain, kita bisa saling bersilaturahim walaupun melalui ruang virtual Zoom. Jadi saya Erina Kusulita, mohon izin kiranya Bapak Ibu berkenan untuk on cam, kemudian nanti bisa mengikuti secara utuh ya. Kemudian nanti juga kita akan sesi tanya jawab dan juga ada door prize ya. Dan pastinya kami semua dari tim Lazisku dan juga teman-teman panitia di Ramadan Journey Class ini berharap Bapak Ibu semuanya yang hadir bisa langsung mengambil insight di Ramadan Journey Class kali ini ya. Baik, kita tunggu apakah kita sudah bisa mulai dari tim Lazisku. Oke? Baik. Nah, sebelum dimulai, mungkin udah bisa dimulai? Aman ya? Oke, saya menunggu dulu, tapi sebelumnya saya juga menyapa-nyapa dulu ini ya. Dari Solo tadi ada dari Pematang Siantar ya. Kemudian ada yang lagi berkendara. Masya Allah, hati-hati ya yang sedang berkendara. Pastikan tetap fokus. Tapi terima kasih banyak, semoga Allah mudahkan.
Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memulai acara ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa berpetualang di ruang virtual dengan hidup, dan hidupnya acara kita tentunya kalau siapa lagi kalau bukan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga untuk hidup ya. Jadi silahkan boleh on cam jika tidak ada uzur yang bisa menghalangi kita untuk bisa bertemu melalui ruang virtual. Di sini sudah dihadiri 1.360.000 hamba Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya. Dan mari sebelum sebelum kita memulai, sudah yakin kita akan menyiapkan diri dengan doa dulu ya. Yakin kita niat niat ya, niat sungguh-sungguh untuk hadir di sini secara utuh. Dan nanti boleh kita bermain di sini dengan emoticon. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan emoticon yang ada di di Zoom masing-masing ya, dengan jempol atau dengan hati atau dengan apapun itu. Baik, saya insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, saya akan segera memulai untuk kegiatan pada malam hari ini di Ramadan Journey Class. Persiapkan kesuksesan bulan terbaik bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan salam sekali lagi ya. Boleh Bapak Ibu yang on cam, tidak apa-apa, tidak harus di unmute boleh, tapi dengan menggunakan gerakan tangan ya. Dengan kalau saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu bisa menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Bermain dengan mulutnya, kemudian dengan senyum, kita bersedekah sama-sama ya. Biarpun seharian sudah bekerja sangat keras, di tengah teriknya matahari, di tengah derasnya hujan, tapi mudah-mudahan pada malam hari ini senyumnya masih seperti di pagi hari ya. Baiklah, kita coba mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk jawaban salamnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah di sini. Sebagaimana kita bersiap menyambut tamu istimewa, maka mari kita juga akan mempersiapkan hati dan amal kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan ini merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa, perjalanan spiritual kita sebagai hamba Allah yang hanya bisa diberi kesempatan sekali dalam setahun. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diizinkan untuk bertemu di Ramadan tahun ini. Dan Ramadan Journey Class persembahan dari Lazisku tentunya berusaha untuk menghadirkan persiapan-persiapan kesuksesan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kesuksesan yang berjamaah, yaitu bersama keluarga di bulan terbaik. Ramadan Journey Class sudah dimulai pada pertemuan yang pertama oleh Ibu Siti Urbayatun di tanggal 18 Februari, dan sekarang kita tiba di kelas yang kedua. Bapak Ibu, jika ingin mengikuti Ramadan Journey Class di kelas yang ketiga dan keempat, kelas berikutnya, supaya tidak ketinggalan informasinya, boleh nanti akan ada di chat box untuk presensi, silahkan diisi. Kemudian juga Bapak Ibu bisa masuk bergabung di WA Group supaya bisa mengikuti Ramadan Journey Class. Tidak tertinggal sedikit pun event-event yang bisa menambah kekuatan iman dan takwa kita. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi catatan kebaikan kita untuk terus bertumbuh menjadi hamba Allah yang kuat iman, kuat Islamnya, dan kita bisa menjadi orang tua yang benar-benar mindful parenting. Ini tema kita menarik pada malam hari ini, yaitu mindful parenting, next level pola asuh di bulan terbaik. Jadi pada malam hari ini, alhamdulillah kita akan mendapatkan suntikan energi yang luar biasa dari seorang tokoh yang satu ini. Saya yakin Anda sudah sering melihat beliau ya. Beliau disapa dengan nama Pak Cah, begitu ya. Nama lengkapnya ada Bapak Cahyadi Takaryawan. Sudah hadir bersama kita di ruang virtual Zoom malam hari ini. Insya Allah akan membersamai kita semua. Tapi sebelum kita menyapa beliau juga untuk bersama-sama hadir di sini, boleh dong kasih satu nih ya. Kita main di chat box dulu nih ya. Boleh Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3 silahkan boleh isi satu kata afirmasi positif yang Bapak Ibu harapkan dari kebersamaan kita di Ramadan Journey Class pada malam hari ini. Silahkan. Manfaat, berkah, semangat,
Yes, apalagi asik. Oke, apalagi nih? Silahkan. Semangat, asik, berkah, semangat lagi ya. Baik, bermakna, baik. Lalu ada lagi, tetap semangat jadi orang baik. Nah, jadi orang baik. Dahsyat, aye, barokah, cinta, husnudon, dahsyat. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah merespon sangat luar biasa di malam hari ini. Dan agar kita juga lebih dekat lagi dengan pemateri kita dan nanti juga pastikan akan ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tertinggal kita memperhatikan mindful parenting yang akan disampaikan oleh sosok yang satu ini. Saya izin untuk menyampaikan beliau ya. Beliau ini adalah seorang narasumber yang luar biasa ya, konselor pemerhati parenting dan cukup banyak beliau meninggalkan jejak-jejak beliau dalam sebuah buku ya, dari pernak-pernik rumah tangga Islami, agar cinta menghiasi rumah tangga kita, bahkan satu paket wonderful family itu loh ya, ada wonderful marriage, journey, family, husband, wife, couple, love, parent, dan banyak lagi 90 judul buku. Kalau saya sebutkan satu-satu, wah nanti nggak cukup waktunya ya. Beliau ini pendidikan di Fakultas Farmasi UGM, kemudian pendidikan profesi apoteker UGM. Beliau juga mengikuti program pendidikan reguler angkatan ke-45 Lemhanas RI di tahun 2010 dan sekaligus mengikuti kursus konselor keluarga. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi bagaimana tulisan-tulisan beliau, ide-ide beliau, silahkan bisa dibuka di www.ruangmenulis.id atau juga beliau sering menulis di Kompasiana, garis miring Pak Cah, atau di ruangkeluarga.id. Boleh sekarang juga bisa follow Instagram beliau di Cahyadi_Takaryawan atau di TikTok atau di YouTube Cahyadi Takaryawan juga ya. Selain aktivitas sebagai senior editor di PT RAD Citra Intermedia, beliau juga penulis buku, konselor, dan sekaligus trainer di Jogja, Family Center atau JFC. Beliau juga konsultan ketahanan keluarga di Rumah Keluarga Indonesia. Beliau juga pengasuh pengajian Permata. Saya yakin nih di antara jamaah Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini juga ada bagian dari jamaah beliau ya. Nah, pastinya nggak ketinggalan ini. Kemudian juga beliau founder Sekolah Ibu dan founder Sekolah Ayah Yogyakarta, pengasuh bimbingan pranikah, banyak ya aktivitas beliau dan semuanya itu adalah untuk kebermanfaatan dan juga kebermaknaan. Nah, pastinya sudah nggak sabar lagi ya. Saya boleh nyapa dulu nih Pak Cahyadi. Pak Cah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Cah? Alhamdulillah sehat, Mbak Rina. Mbak Rina sehat? Se- Sehat. Alhamdulillah, senang sekali Alhamdulillah. bisa bersua dengan Pak Cah walaupun melalui layar kaca. Ini kita ketemu lagi Ya, dengan Ramadan tahun ini dan tema yang Alhamdulillah. Pak Cah akan sampaikan ini adalah luar biasa sekali. Mindful parenting, next level pola asuh di bulan terbaik. Dan di sini sudah dihadiri oleh 196 ribu jamaah dari Kita. Bengkulu. Oh, juta. Oh ya, dari Hmm. Bengkulu, dari Maluku juga hadir, dari Solo, dari Tamsel, dari mana dia, Pematang Siantar. Nah, sudah tidak sabar nih Pak Cah. Yang jelas nanti kita akan Jepang. buka sesi tanya jawab dan juga ada door prize ya. Jadi pastikan kita akan simak baik-baik. Yang perlu dicatat, di record. Monggo Pak Cah, silahkan. Makasih, Mbak Rina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kembali berjumpa dalam agenda ini. Kalau teman-teman yang sudah biasa di Lasisku, sebetulnya sudah agak rutin dengan saya bulanan ya, pada beberapa waktu yang lalu, dan kita selalu mengangkat tema-tema parenting. Kali ini istimewa karena sekali tarikh Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan. Eh, Jangan ditampilkan dulu slide-nya ya teman-teman, nanti ini dibagi aja ke peserta semuanya ya, untuk
bahan bacaan ya untuk teman-teman semuanya. Saya sudah siapkan satu materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mindful parenting itu apa, definisinya apa, manfaatnya apa, lalu eh, dimensi-dimensi dalam mindful parenting itu apa. Itu sudah komplit kalau secara teoritik di dalam eh, tulisan di PowerPoint itu ya. Nanti silakan dibagi untuk teman-teman semuanya. Boleh Anda share, boleh Anda bagi-bagi ke teman-teman untuk kebermanfaatan ya. Dan terima kasih teman-teman dari berbagai tempat ini tadi sudah disapa-sapa oleh Mbak Erina ya. Teman-teman ini sejak yang tetangga-tetangga saya Jogja, kemudian yang agak jauhan dari Solo, dari Lampung, dari Jakarta ada, dari Bogor ada ini, kemudian dari eh, beberapa wilayah di Kalimantan, beberapa wilayah di Sulawesi, kemudian ada yang dari Jepang itu di Nagoya dan sekitarnya. Ada juga ini teman-teman yang dari Amerika, warga INSA yang biasa berdiskusi kami di acara Radio INSA. Ini dari berbagai wilayah, bahkan dari berbagai negara ya. Terima kasih sudah dalam kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, jadi mindful itu apa? Kalau kita perhatikan, oh sebentar Mbak Elina, nanti kok saya tidak jelas, tolong diingatkan ya, ini ada notis di apa device saya bahwa eh, Suaranya agak kasus terputus-putus. lah itu dia, oke. Iya, suara agak terputus-putus, agak sedikit tersendat-sendat begitu, Pak. Oke, bentar saya ganti. Iya, Mau ada tulisan. Tunggu sebentar. Pak Cah mau ini dulu, mau menyesuaikan dulu. Oh, Ya, baik. Sambil menunggu Pak Cah supaya suaranya tidak terputus-putus ya, dan kita juga nyaman. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah merespon langsung dengan cepat untuk mengetahui suaranya terdengar dengan baik atau tidak ya. Baik. Bagaimana Pak Cah? Aman? cek Mbak, sudah Ya, masuk suara saya? sudah Oke, masuk Pak. J, baik, monggo, bisa baik. dilanjut. Kita terusin lagi ya. J, Baik teman-teman sekalian, jadi kita pahami dulu mindful sebelum kita bicara mindful parenting. Mindful ini tema yang sangat penting, bukan hanya kalau secara istilah itu mindful ini mungkin istilah-istilah yang baru-baru ini gitu ya. Kalau teman-teman mengatakan itu bukan istilah yang sudah dari dulu. Kalau esensinya itu sebenarnya sudah dari dulu sebetulnya. Tapi secara penyebutan teman-teman host tolong di mute semua peserta ya biar tidak mengganggu Zoom ya. Ruang Zoom ya. Oke. Jadi esensinya itu sudah ada dari zaman dulu. Kalau di Jawa saja ya, misalnya ini saya belum masuk ke Islam. Nanti kalau Islam akan saya jelaskan bahwa mindful ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Tapi sekarang di Jawa dulu. Di Jawa itu ada istilah eling lan waspada. Jadi mindful itu kurang lebihnya itu kalau di bahasa Jawa kan itu eling lan waspada. Itu mindful ya. Sehingga orang Jawa itu dalam hasanah wisdom mereka, lokal wisdom mereka, mereka kenal tuh yang namanya mindful itu dalam bahasa eling lan waspada itu. Nah, sekarang kita bawa dalam konteks Islam apa itu mindful. Saya ajak teman-teman untuk memahami beberapa esensi dari ajaran-ajaran ibadah. Seperti misalnya eh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh ibadah itu kepada kita, lalu kemudian kita menemukan bahwa setiap kali ibadah itu mesti ada dampak-dampak yang itu baik bagi manusia. Misalnya Nabi mengajarkan kita sholat, perintah Quran memerintahkan kita sholat, lalu Nabi mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Quran mengatakan kepada kita, Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah, tanha, mencegah, anil fahsya, dari perbuatan
keji wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau orang itu sholat, orang itu tidak akan mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan yang keji dan mungkar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa ada banyak sekali orang itu sholat tapi dia mengerjakan fahsya wal mungkar. Nah, disinilah kita menemukan jawaban bahwa perbedaan sholat seseorang yang satu dengan orang yang lainnya adalah pada dalam istilah kita sekarang itu mindful. Apakah sholatnya mindful apa tidak gitu. Jika sholat itu dilakukan dengan benar, dengan sepenuh penghayatan, maka sholat itu berdampak. Sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula puasa. Puasa itu dia adalah pencegahan. Puasa itu adalah penjagaan. Puasa itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri. Dan ternyata ketika di saat berpuasa di bulan Ramadan itu, ada orang-orang yang tidak bisa mencegah, tidak bisa menahan diri. Sehingga dalam berpuasanya itu dia tetap saja melakukan tindakan-tindakan yang buruk, tindakan-tindakan yang jelek ya. Itu kan berarti puasa tapi tidak berdampak gitu. Makanya Nabi menyatakan betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaganya. Ini berarti kan puasa yang tidak mindful gitu ya. Kalau puasanya mindful itu dia penuh penghayatan. Nah, level mindfulnya nanti akan beragam, akan berbeda-beda gitu ya antara satu orang dengan orang yang lainnya, tergantung dari level penghayatan orang itu, level keimanan orang itu gitu. Jadi kalau saya punya teman ya, seorang ustadz yang dia itu punya kebiasaan yang eh, dia kembangkan setiap kali melewati bulan Ramadan, setiap kali berpuasa, itu dia punya kebiasaan seperti ini. Setiap kali azan maghrib yang saatnya itu berbuka puasa, maka yang dilakukan adalah berbuka dengan air putih ya dan sebutir kurma. Lalu setelah itu ya sebutir atau dua butir atau maksimal tiga butir kurma. Setelah itu dia akan sholat maghrib, kemudian bersiap-siap untuk sholat isya, lalu kemudian dia taraweh, lalu pulang baru makan gitu. Nah, praktek seperti ini itu banyak dilakukan oleh banyak sekali orang ya. Bahkan saya punya teman yang juga melakukan tindakan seperti itu, tapi dengan alasan yang berbeda. Umumnya teman-teman saya yang menunda makan itu, umumnya mengatakan seperti ini, nggak enak kalau eh, begitu azan itu langsung makan itu nggak enak. Karena nanti ketika perut kita itu kenyang, nanti susah gitu untuk mau sholat tarawih itu. Jadi nanti nggak nyaman sholat tarawihnya gitu ya. Saya banyak sekali mendengar teman-teman itu punya pernyataan seperti itu. Alasan mengapa setelah azan maghrib itu mereka tidak segera makan, tapi mereka hanya minum air putih dan kurma, dan kemudian setelah itu makan-makan macam-macamnya itu nanti setelah selesai tarawih gitu. Dengan alasan bahwa waktu tarawih itu nggak nyaman gitu, alasan mereka ya. Tapi kalau teman saya yang ceritakan ini, itu beda. Dia bilang gini, puasa itu kan esensinya menahan, kata dia ya. Puasa itu esensinya adalah menahan. Oleh karena itu, kata dia, peristiwa yang paling sulit bagi kita itu adalah menahan pada saat itu sudah dibolehkan. Jadi pada saat kita menunaikan puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum dan larangan-larangan lainnya. Lalu kemudian begitu azan itu sudah boleh makan, sudah boleh minum. Nah, di saat seperti itulah kita sangat sulit untuk menahan karena merasa sudah boleh gitu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah orang-orang pada umumnya, saya atau beberapa teman yang lainnya, itu kemudian kita akan langsung makan pada saat azan puasa itu, azan maghrib itu. Jadi buka puasa bersama itu, begitu azan itu ya, itu kita langsung makan nasi, kita langsung minum dawet, kita langsung makan macam-macam gitu. Apakah itu boleh? Boleh ya, karena memang itu sudah dibolehkan. Tapi kalau saya mendengar penjelasan teman saya tadi, ya itulah yang namanya menahan kata dia. Jadi justru yang paling berat kan itu. Jadi kata dia gini, kalau menahan tidak makan, tidak minum di saat puasa, itu sudah biasa banget kita lakukan. Dari kecil kita sudah begitu, kata dia. Jadi cara dia untuk meningkat itu adalah, ya kita sekarang menahan diri untuk tidak segera makan itu,
pada saat sudah dibolehkan makan gitu. Nah, sehingga cara dia adalah minum air putih untuk menggugurkan puasanya, membatalkan puasanya, dan kurma gitu ya. Nanti makannya baru baru setelah selesai taraweh gitu. Nah, sebagian teman yang langsung makan itu alasannya adalah supaya jarak antara makan malamnya setelah tarawih itu dengan nanti makan sahurnya itu nggak terlalu dekat. Jadi begitu maghrib langsung makan, supaya jaraknya panjang dengan nanti sahur, sehingga jaraknya tidak terlalu dekat gitu ya. Nah, masing-masing punya alasan, tetapi alasan yang paling menarik bagi saya itu adalah teman saya tadi bahwa bagi saya itu alasan yang sangat nyambung dengan esensi puasa gitu ya, bahwa berpuasa itu artinya adalah dia menahan diri. Itu yang namanya mindful itu di situ. Mindful itu menahan diri gitu. Menahan keinginan-keinginan, menahan hal-hal yang tidak dibolehkan gitu. Nah, kemampuan menahan ini itu kan nantinya harus bisa menjadi kemampuan di hari-hari, bulan-bulan setelah tidak lagi Ramadan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kalau kita perhatikan eh, orang-orang yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa ya, kecuali hanya haus dan dahaganya, itu karena tidak mindful puasanya, betul-betul mengerjakan puasa itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kita sholat menggugurkan kewajiban, kita puasa menggugurkan kewajiban. Kalau nggak sholat maghrib, dosa. Nggak sholat isya, dosa. Maka kemudian kita sholat maghrib, kita sholat isya, besok pagi kita sholat subuh, besok siang kita sholat duhur, besok sore kita sholat asar gitu. Karena itu menggugurkan kewajiban. Tetapi ketika pelaksanaan sholat itu semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, maka itu tidak mindful. Berarti tidak disertai dengan penghayatan. Sama dengan kita berpuasa Ramadan. Kita berpuasa Ramadan itu untuk menggugurkan kewajiban. Aku puasa Ramadan sebulan dari tanggal 1 sampai akhir bulan, entah 29 hari, entah 30 hari, sebulan. Nah, pada saat kemudian kita itu melaksanakan puasa sebulan itu, kita menjalankan sejak dari waktu terbit fajar subuh sampai dengan tenggelamnya matahari saat maghrib. Kita sudah menjalankan itu dan itu adalah bagian dari cara kita untuk menggugurkan kewajiban. Nah, kalau menjalankan puasa itu semata-mata menggugurkan kewajiban, maka dia tidak mindful, maka dia tidak disertai dengan penghayatan. Nah, itu juga mengapa ada orang yang, kalau kita lihat di Indonesia itu ya, banyak sekali orang yang sholatnya itu full dengan aneka jenis sholatnya, puasanya itu banyak, bacaan Qur'annya banyak, zikirnya banyak, wiridnya banyak, istighfarnya banyak, sholawatannya banyak, tetapi ternyata maksiatnya juga banyak gitu, karena itu semuanya hanyalah ritual-ritual yang tidak sampai menyentuh aspek-aspek penghayatan. Nah, mindful itu teman-teman, itu adalah cara untuk kita itu menghayati semua yang kita lakukan gitu. Jadi kalau membaca Quran dihayati, kalau sholat dihayati, kalau kita sudah gede ya sekarang ini, semuanya sudah gede, kalau kecil nggak ikut Zoom ya, semuanya sudah gede, kita sudah berapa tahun nih melaksanakan sholat gitu. Tapi apakah setiap gerakan sholat itu kita maknai? Apakah setiap kali kita membaca ayat-ayat atau membaca bacaan-bacaan dalam Quran itu kita mengerti gitu? Ketika sholat kita mindful itu kan ada perasaan kita sedang berdialog dengan Allah. Di dalam hati dikatakan kalau kita lagi baca Al-Fatihah pada saat kita sholat itu ya, maka begitu kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memuji aku. Itu kayak dialog antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan kalimat-kalimat di dalam Al-Fatihah itu, lalu Allah menjawab setiap ucapan kita. Apakah kita punya perasaan seperti itu bahwa ucapan Al-Fatihah kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian oleh karena itu kita tidak bercepat-cepat di dalam membaca Al-Fatihah, misalnya begitu ya. Ketika kita sedang rukuk, kita membaca apa di saat rukuk itu? Selesai rukuk, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, itu artinya apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu apa ya artinya ya? Robbana walakal ham. Itu apa ya artinya Robbana walakal ham itu? Itu kalau kemudian kita hanya sebatas ucapan-ucapan, bagaimana mau mindful? Kira-kira gitu ya. Kalau kita hanya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu apa gitu? Kalau kemudian kita hanya mengucapkan itu, tidak ada penghayatannya, tidak ada
eh, sesuatu yang membuat kita itu memaknai dari setiap apa yang kita ucapkan. Jadi mindful itu yang membuat sholatnya menjadi berdampak. Mindful itu yang menyebabkan puasanya menjadi berdampak. Mindful itu yang menyebabkan zikirnya menjadi berdampak. Dan semua ibadahnya menjadi berdampak. Itu mindful. Sebuah kesadaran, sebuah penghayatan, sehingga yang dilakukan itu tidak semata-mata menegakkan ritual-ritual. Ya, jadi orang kalau mengatakan, ya kalau nggak puasa nanti saya berdosa, maka saya puasa gitu. Itu berarti hanya menegakkan ritual-ritual, hanya menggugurkan kewajiban gitu. Tapi kalau orang mengatakan, saya puasa karena saya mencintai Allah SWT, karena saya pengen dekat dengan Allah SWT, karena saya pengen menjadi hamba yang lebih baik, karena saya ingin punya kemampuan menahan diri, karena saya ingin agar nanti menjadi orang yang bertakwa la'allakum tattaqun, agar saya nanti itu mendapatkan ampunan dari Allah SWT, itu sebuah penghayatan atas tindakan-tindakan puasa. Oleh karena itu dia tidak mau menyia-nyiakan bulan Ramadan itu nanti untuk hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kalau problem kita dengan anak-anak ya ini kalau kita mulai kaitkan dengan eh, kita kaitkan dengan parenting, maka pada saat kita mendidik anak-anak kita berpuasa di zaman sekarang ya beda dengan dulu zaman Mbak Erina masih kecil, dididik oleh orang tuanya untuk berpuasa. Pada saat dulu umur-umur saya, umur-umur Mbak Erina masih kecil, lalu kita dididik untuk berpuasa. Lalu kalau kita rewel-rewel karena namanya masih anak kecil, lalu sudah mulai haus, sudah mulai lapar gitu, kita mungkin akan diajak main-main, kita ayo keluar sana, kita main-main, kita melakukan ini, melakukan itu gitu misalnya ya, untuk menghibur kita gitu. Zaman sekarang, problem bagi anak-anak kita itu adalah liburan Ramadan, kalau pas mereka liburan, itu sangat mungkin bahwa itu nanti habis dengan gadget gitu. Jadi anak-anak kita itu Ramadan full gadget. Ramadan yang penuh dengan YouTube, yang penuh dengan game, yang penuh dengan nonton film, yang penuh dengan Netflix, yang penuh dengan TikTok, dengan Instagram, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu ya, ini kan akan menjadi tantangan kita dalam proses pendidikan anak-anak kita ketika apalagi itu Ramadan gitu. Jadi masa sih Ramadan kamu habiskan dengan game? Masa sih Ramadan kamu habiskan dengan YouTube? Masa sih Ramadan kamu habiskan dengan Netflix gitu? Ya kalau YouTube-nya pengajian Ustadz Abdi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Filah ya tentu bagus gitu. Tapi kalau kemudian ternyata YouTube-nya itu sekedar nonton film gitu ya, bukan nggak boleh nonton film, tapi soalnya adalah berapa porsi waktu kamu untuk nonton film itu dibandingkan dengan hal-hal yang bersorak ibadah yang lainnya. Nah, inilah yang bisa mengganggu mindful kalau dalam proses Ramadan kita gitu ya. Nah, dalam konteks parenting yang mindful, orang tua itu sadar ya. Orang tua itu nyadar sepenuhnya tentang apa yang dilakukan dalam tindakan-tindakan parenting. Menyadari tindakannya di dalam proses parenting. Itulah yang namanya mindful parenting. Tindakan-tindakan orang tua itu harus disadari. Kenapa? Karena di dalam kita mengasuh, membersamai anak-anak kita itu, yang disebut dengan pola, ya teman-teman, sahabat semuanya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, tentu sering mendengar istilah pola asuh. Nah, yang perlu saya ingatkan untuk kita semuanya tentang pola asuh itu begini. Jangan membayangkan bahwa pola asuh itu adalah sesuatu yang kita itu kayak disodorin tentang ini merek-merek gitu ya. Kamu punya handphone merek apa? Ini handphone merek A, merek B, merek C, merek D, terus kamu pilih yang mana? Nah, pilihan-pilihan pola asuh itu tidak kayak begitu. Kalau misalnya menu makanan ya, ini ada makanan bakso, ini ada soto, ini ada gulai, ini ada sate, ini ada pizza, ini ada roti dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tapi pola asuh itu ya, meskipun kemudian dalam konteks teoritik itu kita mengenal ada 4 jenis pola asuh yang sangat terkenal di dunia pendidikan, tetapi pada prakteknya itu bukan bukan pilihan pilihan kayak begitu tuh, bukan pilihan-pilihan sadar kayak begitu. Tapi begini, praktek yang disebut dengan pola asuh itu. Ada orang tua yang dia itu memperlakukan anaknya, konsep itu yang sudah, orang tua itu yang cuek banget. Terserah kamu deh, kamu sekarang
Kamu kan eh, bisa ngerti sendiri, kamu mau sekolah apa enggak, kamu mau belajar apa enggak, kamu mau melakukan tindakan apa, terserah kamu deh. Ini bukan karena orang tuanya itu memilih pola asuh yang disebut dengan permisif, bukan ya. Bukan dengan kesadaran bahwa aku sedang menerapkan pola asuh permisif untuk anakku. Bukan begitu. Tetapi orang tua ini secara respon spontannya dalam kehidupan sehari-hari, apa-apa itu terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu. Mau sekolah hari ini atau tidak, terserah kamu. Mau kuliah atau tidak, terserah kamu. Mau sholat atau tidak, terserah kamu gitu. Nah, karena berulang-ulang dia menerapkan hal-hal seperti itu, maka inilah yang disebut sebagai pola asuh permisif. Karena berulang-ulang gitu. Ada orang tua yang misalnya gini, nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya ini nggak boleh. Kamu harus begini, harus begitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Ketika ini berulang-ulang, ya, maka inilah yang disebut sebagai pola asuh otoriter. Jadi orang tua yang seperti itu bukan sedang memilih kayak tadi saya gambarkan. Kamu milih roti, apa milih nasi, apa milih ini, bukan seperti itu. Tapi orang tua yang sedang menerapkan pola asuh otoriter itu menerapkan tindakan-tindakan berulang-ulang. Karena berulang-ulang maka menjadi pola, gitu. Ada orang yang polanya kalau dipelajari, oh ternyata dia itu otoriter, apa-apa ditetapkan sendiri. Oh ternyata dia itu permisif, apa-apa boleh. Bahkan adalah lebih lagi kalau permisif itu masih ada aturan-aturan, tetapi kemudian mau dijalankan apa tidak, semuanya penuh dengan permaafan dan permakluman. Tapi yang namanya neglectful itu betul-betul sudah tidak ada aturan. Apa yang menyenangkan kamu, pilihlah oleh kamu sendiri. Bapak Ibu tidak akan menentukan sesuatu untuk kamu. Kamu mau ngapain terserah kamu. Ini kan pola asuh itu terbentuk dari berulang-ulangnya hal-hal sama yang kita lakukan kepada anak-anak. Jadi sesuatu disebut sebagai pola itu karena dia berulang dengan pola yang sama. Maka disebut dengan pola asuh. Jadi hampir tidak ada orang yang sekarang ini misalnya kita sebut begini. Oh, dia ternyata pola asuhnya neglectful. Oh, ternyata dia pola asuhnya permisif. Oh, ternyata dia pola asuhnya otoriter. Nah, orang-orang yang seperti itu mungkin hanya sedikit di antara mereka yang betul-betul secara sadar dari awal memilih, aku akan memilih pola asuh otoriter. Ada, tapi saya kira sedikit. Terbesarnya adalah orang-orang yang tidak sadar dengan yang dilakukan itu. Dan ternyata dampak dari ketidaksadaran yang berulang-ulang itu kalau kemudian kita kaitkan dengan teori gitu ya. Oh, itulah yang disebut dengan otoriter. Ada orang yang terserah kamu terus menerus, ya. Oh, nah inilah yang disebut dengan pola asuh permisi. Oh, happy, itulah yang kamu lakukan. Ini yang namanya neglectful, gitu. Terus kemudian ada orang yang, nah, ayo kita bicarakan dulu. Gak ada apa-apa diomongin, ya. Jadi kalau kamu mau eh, meninggalkan sekolahan ini, kamu gak kerasan, ayo kita omongin dulu. Boleh kamu meninggalkan, tapi ya kita obrolin dulu. Nah, ini kalau seperti itu terus-menerus polanya, maka inilah yang disebut oleh pola asuh itu sebagai pola asuh demokratis. Belum tentu dia memilih secara sadar bahwa aku akan menerapkan pola asuh demokratis. Tetapi karena kemudian dia ingin mengajak anaknya berbincang, dan pada akhirnya ternyata kemudian dia terapkan itu berulang-ulang, maka oleh orang yang mengamati itu, oh itu menerapkan pola asuh demokratis. Nah, jadi kalau kita perhatikan banyak banget ya orang tua itu yang melakukan tindakan-tindakan pengasuhan kepada anaknya itu tidak disertai dengan kesadaran yang pada akhirnya ketika hal-hal yang dilakukan itu berulang-ulang ya terhadap anaknya itu lalu ternyata berulang-ulangnya itu buruk gitu karena misalnya contohnya oh ternyata dia polanya otoriter otoriter itu jelek oh ternyata dia permisif loh permisif itu jelek oh ternyata tindakannya itu neglectful abai apa-apa boleh yang penting kamu happy gitu oh itu berarti jelek nah jadi berulang-ulang ternyata jelek karena memang itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip parenting dalam Islam. Nah demikian pula yang namanya demokratis itu kalau dalam dunia barat dari 4 pola asuh itu ya satunya disebut dengan otoriter, nomor duanya disebut dengan permisif, nomor tiganya disebut dengan neglectful, nomor empatnya disebut dengan demokratis. Nah dari 4 pola asuh yang dikenal dalam dunia pendidikan barat itu, menurut mereka yang paling baik itu adalah yang demokratis. Menurut mereka ya, menurut mereka yang terbaik adalah yang demokratis. Kenapa? Karena melibatkan anak. Jadi
orang tua dan anak berkolaborasi untuk mengambil satu keputusan. Nah, kalau dalam perspektif Islam itu enggak juga gitu. Empat-empatnya itu bermasalah gitu kalau dalam konteks Islam. Karena dalam Islam itu ada hal-hal di mana orang tua harus melakukan sesuatu. Apakah anaknya suka, apa tidak suka, apakah anaknya mau, apa tidak mau, orang tua harus melakukan itu. Contohnya apa? Nabi menyatakan kepada kita sebagai orang tua, muru auladakum bisolah, wahum abana'u sampai isinin. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat ketika umurnya 7 tahun. Nah, kalau demokratis itu gini, nah, umurmu sekarang sudah 7 tahun, kamu sekarang sudah kelas 1 SD. Menurut Islam, kalau anak sudah 7 tahun, orang tuanya harus sudah menyuruh dia melaksanakan sholat. Nah, gimana nak, kamu mau sholat apa enggak? Enggak mau, ya sudah. Terus wadribum alaiha wahum abna'u asyri sinin. Dan pukullah anakmu kalau tidak mau sholat ketika umurnya sudah 10 tahun. Nah, ketika dalam pola demokratis itu akan ditanya dulu padanya, nak, menurut ajaran Islam, kalau anak umur 10 tahun itu nggak mau sholat, orang tua itu akan mukul gitu. Jadi gimana, nak? Bapak mukul kamu nggak gitu? Boleh nggak mukul kamu? Nggak boleh. Ya udah, nggak jadi gitu. Terus anak itu sudah mulai mukallaf, mendapatkan kewajiban taklif, itu ketika sudah akil balik. Jadi akil balik itu tanda yang paling gampang kalau bagi laki-laki ihtilam, bagi perempuan adalah menstruasi. Kalau menstruasinya lambat dan ihtilamnya lambat, maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan selambat-lambatnya umur 15 tahun harus sudah dinyatakan sebagai akil balik. Laki-laki maupun perempuan umur 15 tahun entah sudah haid atau belum, entah sudah ihtilam atau belum, 15 tahun harus sudah dikatakan sebagai akil balik. Nah, taruhlah kita ambil 15 tahun tadi itu. Nah, umurmu sekarang sudah 15. Kamu sekarang sudah akil balik dalam Islam. Oleh karena itu sudah wajib semuanya. Kalau belum akil balik itu, ya itu baru pelatihan ya. Tapi sekarang sudah wajib bagimu untuk berpuasa. Wajib bagimu untuk sholat 5 waktu. Wajib bagimu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Gimana, nak? Kamu mau nggak melaksanakan kewajiban itu? Aku nggak mau. Oh ya sudah, kalau memang kamu nggak mau. Jadi demokratis itu pun masih bermasalah dalam Islam. Dalam perspektif Barat, demokratis itu pola asuh yang terbaik. Tapi kalau dalam Islam enggak gitu. Karena dalam Islam itu ada sisi di mana orang tua itu harus pandai mengarahkan. Kan kalau dalam demokratis itu nggak boleh mengarahkan. Kayak gini, kalau dalam politik itu pilihan itu bebas. Jadi saya maju gubernur DIY ya sama Mbak Erina. Mbak Erina pesaing saya. Mbak Erina maju juga sebagai calon gubernur DIY. Ini kan nggak mungkin karena gubernur DIY itu harus sultan kan. Jadi kan ini cuma fiksi. Ini cerita fiksi gitu ya. Pak Zah maju gubernur DIY dalam pilkada. Mbak Erina Pak Zah calon nomor 1. Mbak Erina calon nomor 2 gitu. Terus kita berlaga ya di pilkada DIY. Ini teman-teman tahu ini namanya fiksi ya karena di Jogja itu penetapan tidak ada pemilihan. Jadi ini cerita cerita bohong nih, cerita fiksi ya, nggak mengada-ada gitu. Lalu kemudian karena kami bersaing, Pak Zah pengen terpilih jadi gubernur DIY, Mbak Erina pengen terpilih jadi gubernur DIY, lalu pemilihan itu disebut demokratis, itu apabila rakyat itu dipersilakan memilih sesuai dengan preferensi mereka. Ya, saya nggak boleh mengarahkan, memaksa masyarakat untuk memilih saya. Mbak Erina nggak boleh mengarahkan, memaksa masyarakat untuk memilih dirinya. Kita hanya boleh kampanye, pilih saya gitu. Tapi kemudian dalam konteks ketika sudah datang di bilik pemilihan itu, kita nggak boleh lagi mengarahkan. Ya. Jadi kalau kemudian di ruang bilik pemilihan itu ternyata masih ada pengarahan, itu namanya nggak demokratis, ya. Pilih Pak Zah, padahal sudah dibilik, nggak boleh. Pilih Mbak Erina, padahal sudah dibilik, nggak boleh. Gitu kan yang namanya demokratis itu. Nah, dalam Islam itu ada yang kita itu tidak lagi punya ranah untuk mendialogkan itu dengan anak kita. Sholat itu bukan untuk didialogkan, dilaksanakan apa tidak gitu. Demokratis itu gini, nah, sebentar lagi puasa nih, 1 Ramadan sudah mau tiba. Ayo kita musyawarahkan bersama-sama. Keluarga kita ikut puasa Ramadan tahun ini apa tidak? Ayo kita musyawarahkan bersama-sama gitu. Terus kemudian, eh, ayo sekarang semuanya berpendapat gitu. Bapaknya ngomong, ya kita sebagai Muslim kita harus berpuasa.
ibunya bilang, oh ya betul, aku setuju dengan bapakmu. Terus anaknya tiga mengatakan, ya lah kan dulu kan sudah pernah puasa, masa sekarang puasa lagi, aku nggak mau lah puasa. Adiknya ikut-ikutan, oh betul kayak kakak, kita kan sudah puasa kemarin, masa sekarang puasa lagi, aku nggak mau. Adiknya bilang, aku juga nggak mau, karena bapak ibunya suaranya satu-satu berarti dua, anaknya tiga, lalu kemudian mereka voting karena tidak tercapai ke ke kebulatan suara, ya akhirnya voting. Ayo kalau gitu kita voting aja. Tahun ini kita puasa apa tidak? Voting. Bapak ibunya milih puasa, tiga anaknya milih tidak puasa. Menang yang tidak puasa. Nah itu namanya demokratis ya. Jadi oleh karena itu tahun ini kita putuskan kita tidak puasa. Karena yang memilih tidak puasa lebih banyak daripada memilih puasa. Nah, pola asuh demokratis ini kan masih menyisakan problem dalam Islam. Jadi oleh karena itu, yang disebut dengan mindful parenting itu, kita dengan sadar memilih bahwa pola-pola asuh kita itu yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan arahan Islam. Jadi bukan otoriter, bukan permisif, bukan neglectful, bukan demokratis, tapi pola asuh Islami yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yang sering dikatakan sebagai parenting prophetic parenting itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, bab pola asuh ini tadi ya, yang disebut dengan mindful parenting itu, pola asuh itu kita pilih dengan sadar. Umumnya orang memiliki pola asuh tertentu itu terjadi dengan tidak sadar. So, yang neglectful misalnya. Oh, maaf, ini internet saya nggak. Suaranya agak Internetnya terputus-putus, Pak Cah. tidak. Ya betul Mbak, ini diingatkan juga ini ya. Oh, sebentar. Cek, cek, cek. Sudah masuk suaranya Mbak? Sudah kembali, Pak. Maaf ya. Ini karena saya di jalan ya teman-teman, saya nggak di studio. Biasanya saya di studio sehingga alat-alat komplit dan sarananya lebih mendukung. Ini saya sedang dalam perjalanan, jadi mohon maaf kalau tidak standar ya, tidak seperti biasanya gitu. Baik, jadi teman-teman saya teruskan bahwa esensi dari mindful parenting itu, kita sebagai orang tua itu harus memilih pola asuh secara sadar, lalu melakukan tindakan-tindakan pengasuhan itu secara sadar, gitu. Karena kita sebagai Muslim, maka kesadaran itu adalah kesadaran yang Islam, ya, kesadaran yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan sadar melakukan proses otoriter, bukan sadar untuk memilih uh, neglectful, bukan sadar untuk memilih permisif, bukan sadar untuk memilih demokratis, bukan, tapi secara sadar, ya, kita memilih pola asuh dan tindakan-tindakan pengasuhan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan mindful parenting. Nah, contohnya apa? Sekarang boleh masuk ke materi di PowerPoint ya, teman-teman. Boleh ditampilkan materi PowerPoint-nya. Saya ingin memberikan contoh setelah memberikan pengantar tentang apa itu mindful. Sekarang kita masuk ke materinya. Apa yang dimaksud dengan tindakan-tindakan mindful di dalam Islam? Next, boleh diklik lagi. Kita mulai materinya. Terus, ini definisinya. Next, klik lagi. Ini masih definisi pengertian terus ya, terus next. Nah, sekarang ini sebelumnya kembali, 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 eh, satu lagi ke atas, satu lagi ke atas. Nah, ini dia. Nah, coba naik satu lagi ke atas. Oke, sekarang klik next satu, next sekali aja. Ya, ini ya. Mulai dari sini ya. Saya ingin tunjukkan contoh bagaimana yang disebut sebagai mindful parenting dalam Islam itu. Dengan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, apa itu mindful gitu ya. Sekarang coba prakteknya.
Al-Aqra' bin Habis suatu ketika melihat Nabi SAW sedang mencium Hasan, cucu beliau. Maka dia berkata, saya memiliki 10 orang anak, namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seorang pun di antara mereka. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Al-Aqra' ini, dia punya 10 anak. Lalu kemudian, dia itu nggak pernah melakukan tindakan-tindakan yang itu untuk, kalau dalam bahasa parenting sekarang itu membonding gitu. Membonding antara dirinya dengan anak. Jadi dia tidak punya tindakan-tindakan misalnya seperti memeluk, mencium, ya tindakan-tindakan bonding itu dia tidak pernah lakukan. Lalu ketika dia melihat Nabi SAW itu melakukan, Nabi itu mencium cucunya, Hasan Hussein itu ini dalam contoh ini Hasan ya, dicium oleh Nabi SAW, maka kemudian Akro memberikan pengakuan kepada Nabi SAW bahwa dirinya itu nggak pernah melakukan itu. Dia heran ya bahwa Nabi itu mencium cucunya, itu dia heran bahwa orang dewasa mencium anak kecil gitu. Jadi itu bagi dia sesuatu yang dia sangat heran ya. Lalu kemudian dia eh, menyatakan kepada Nabi SAW, aku punya 10 anak dan aku nggak pernah melakukan tindakan seperti itu kepada 10 orang anak aku itu. Nah, dari pengakuannya Aqra itulah kemudian muncul hadis Nabi SAW, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Innahu man la yarham la yurham. Jadi yang dilakukan oleh Al-Aqra itu satu tindakan-tindakan yang dia tidak berusaha untuk mematut-matut diri, bagaimanakah Nabi SAW melakukan tindakan-tindakan parenting kepada anak-anak atau kepada cucu-cucunya. Lalu kemudian setelah dia melihat praktek langsung dari Nabi SAW, tentu dia akan melakukan itu gitu ya. Dan akhirnya dia akan memilih seperti itu karena dia adalah sahabat Nabi SAW. Nah, kita lihat di sini, Nabi memberi contoh kepada kita. Secara sadar, orang tua itu perlu membonding anaknya. Secara sadar, orang tua itu mengekspresikan cinta kasih kepada anaknya. Misalnya mencium Hasan, itu contoh, Nabi ingin memberi contoh kepada kita semuanya. Orang tua itu mencium anak, gitu ya. Ini tindakan-tindakan fisik, mencium anak. Lalu ada kisah dari Anas bin Malik. Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju rumahnya Abu Saif Al-Qayyin, seorang pandai besi. Dia ini adalah bapak susu Ibrahim karena istrinya Abu Saif itu menyusui putra Nabi SAW. Jadi Ibrahim itu adalah anak laki-lakinya Nabi SAW yang di masa kecilnya kemudian dititipkan ke istrinya Abu Saif itu. Jadi tidak disusui sendiri oleh uh, oleh istrinya Nabi SAW, tapi kemudian dititipkan kepada Abu Saif. Abu Saif ini seorang pandai besi, istrinya dia itu adalah ibu susu dari si Ibrahim kecil itu. Lalu kemudian eh, si Anas bin Malik, sahabat yang menceritakan ini ya, dia melihat Nabi mengambil Ibrahim lalu menciumnya dengan bibir dan hidung beliau. Jadi ini tindakan sadar Nabi jauh-jauh dari Madinah menuju rumahnya Abu Saif itu, kurang lebih kalau dilihat jaraknya itu kurang lebih 10 kilometer jarak antara rumah Nabi SAW di Madinah itu di dekat di Masjid Nabawi itu sekarang ya. Kemudian dengan rumahnya Abu Saif itu kurang lebih 10 kilometer. Diantar oleh Anas bin Malik untuk datang kepada rumah ibu susu Ibrahim, lalu kemudian beliau meminta kepada ibu susunya, si anak itu digendong, dicium ya dengan bibir beliau dan dengan hidung beliau. Jadi diciumi gini ya. Nah, itu contoh tindakan berkesadaran. Nabi sadar sepenuhnya melakukan tindakan itu untuk mengekspresikan cinta kepada anak-anaknya. Dan Anas mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih penyayang kepada anak-anak di Rasulullah SAW. Jadi Anas ini bukan saja sahabat Nabi, tapi dia adalah pelayannya Nabi SAW. Selama 10 tahun, sejak umur 10 sampai umur 20, Anas bin Malik itu melekat menjadi pelayannya Nabi SAW. Jadi dia tahu persis kayak apa perilaku Nabi SAW. Next, klik lagi. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat pengarahan-pengarahan Nabi SAW ya tentang parenting ini. Bagaimana Nabi itu membawa serta anaknya misalnya di dalam sholat ya. Abu Qatadah Al-Ansari bercerita, aku melihat Nabi SAW sholat mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah bin Abil As, anak Zainab, putri beliau SAW di atas baunya. Maka apabila beliau rukuk, beliau meletakkannya, dan apabila selesai sujud, beliau menggendongnya
kembali. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah tindakan berkesadaran bahwa itu adalah bagian dari cara membiasakan anak, ada bonding dalam bentuk pelukan, ada bonding spiritual dalam bentuk mengajak dia ke masjid, lalu kemudian melihat suasana, kurang lebihnya anak kecil ini bisa merasakan suasana-suasana ubudiyah di situ, makna parentingnya ya. Kemudian dari Sajjan Alais, ia berkata, Rasulullah SAW keluar untuk sholat di siang hari, entah Duhur atau Asar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali, lalu aku mengangkat kepalaku, ini saking lamanya, dia mendongakkan kepala, Syaddan ini, untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada anak kecil berada di punggung beliau. Maka aku kembali sujud, dan Rasulullah SAW telah selesai sholat. Orang-orang bertanya, ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu. Beliau menjawab, semua itu tidak terjadi, tapi anakku, susuku ini menunggangi aku dan aku tidak ingin terburu-buru. Tindakan Nabi itu semuanya berkesadaran, ya, bahwa ada cucunya sedang menunggangi. Ini seperti misalnya kalau ini seorang ayah, ya, ini ketika anak saya masih kecil-kecil, saya bermain kayak istilahnya kuda-kudaan gitu ya dengan anak-anak itu. Jadi kemudian saya di kasur, lalu kemudian saya apa namanya membungkuk gitu di kasur itu, lalu kemudian anak kecil saya akan naik di punggung saya, lalu kemudian saya akan bergaya dan bergerak-gerak dengan termasuk dengan usapan-usapan kata-kata gitu yang membuat anak itu asyik bermain dengan saya. Nah, begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, itu ketika sedang sholat, lalu kemudian ada yang naik di punggungnya, itu beliau tidak mengusir anak ini, tidak menurunkan, tidak memaksa untuk segera turun gitu, tetapi membiarkan. Nah, pembiaran yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah perilaku sadar. Beliau ingin memberikan kesempatan kepada cucunya itu untuk bermain-main dengan dirinya. Jadi itu tindakan sadar. Oleh karena itu kalau kita perhatikan teman-teman sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari ya, orang tua itu harus memiliki tindakan-tindakan sadar untuk misalnya kayak Nabi SAW contohkan membonding ikatan yang kuat ya antara orang tua dengan anak, membangun ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak, menggendong anak, mencium anak, membiasakan anak ke masjid, itu tindakan-tindakan sadar ya yang harus dilakukan oleh orang tua. Next, break lagi. Kita juga menemukan kalau di antara arah Nabi dalam parenting itu diantaranya adalah tentang kelembutan ya, bagaimana Nabi SAW itu sangat menekankan pada kita semuanya tentang sikap-sikap kelembutan di dalam parenting itu. Misalnya kalau dalam interaksi sehari-hari secara umum ini ya, tidak hanya dalam parenting, tapi ini kita lihat bahwa dalam konteks parenting menjadi sangat penting. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Karena Allah mencintai kelembutan dalam segala hal, maka dalam mendidik anak-anak kita, kita juga harus menggunakan kelembutan-kelembutan dalam mendidik anak kita. Tidak kasar, tidak galak, tidak membentak-bentak gitu ya. Itu sesuatu yang kita tanamkan dengan penuh kelembutan, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Barang siapa yang terhalangi dari kelembutan, maka dia akan terhalangi dari kebaikan. Nabi SAW mengarahkan orang itu yang tidak bisa lembut itu akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Kemudian sabda Nabi, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wala yanza'u min syai'in ila sya'na. Tidaklah kelembutan menempel, melekat pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu, melainkan akan merusak sesuatu itu. Jadi kalau ada ayah yang dipenuhi dengan kelembutan akan menghiasi sifat-sifat ayah. Kalau ada seorang ibu yang memiliki sifat kelembutan, maka akan menghiasi sifat-sifat ibu. Dan begitu kelembutan itu hilang, rusak sifat-sifat kebaikan ayah, rusak sifat-sifat kebaikan ibu. Dan idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khaira adkhala alaihimur rifqa. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi anggota rumah tangga, anggota keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Jadi tanda bahwa Allah itu menghendaki kebaikan pada satu keluarga itu adalah dengan dimasukkannya kelembutan pada keluarga itu. Next, klik lagi. Nah, teman-teman sekalian, ini ya yang saya kira kita harus memiliki kesadaran di dalam melakukan proses parenting. Parenting yang kita lakukan dengan sepenuh
kesadaran. Lalu ini ada studi dari Dr. Tasayuri yang menemukan bahwa 95% orang itu merasa diri mereka memiliki self awareness, mengerti diri sendiri, namun kenyataannya hanya 15% dari mereka yang benar-benar sadar diri atau mengerti diri sendiri. Jadi kalau orang-orang ditanya, apakah kamu menyadari dirimu sendiri, mengerti dirimu sendiri, maka orang mengatakan 95% itu dia mengatakan ngerti gitu. Tapi ternyata ketika dilacak lebih lanjut, ditanya-tanya lebih lanjut, maka kemudian eh, mereka itu hanya 15% dari mereka yang benar-benar sadar diri gitu ya. Nah, teman-teman, ini kenapa demikian? Ternyata ada tiga yang menghalangi kesadaran seseorang itu tiga. Nomor satu blind spot. Setiap dari kita itu mesti ada bagian-bagian yang blind spot. Blind spot itu apa? Titik buta itu kalau teman-teman naik mobil hati-hati ya. Naik mobil itu kita melihat spion kanan, spion kiri, spion atas itu kan kalau naik mobil itu meskipun sudah ada spion kanan, spion kiri, spion atas, tetap saja ada blind spot mobil itu. Di mana ketika ada barang benda ya, mobil, motor, siapapun yang berada di titik blind spot itu nggak kelihatan oleh kita. Tidak tampak oleh spion, tidak tampak juga oleh mata kita gitu. Itu blind spot. Makanya kenapa ada kecelakaan di jalan raya salah satunya adalah karena blind spot itu. Manusia begitu. Kita tidak mengerti semuanya tentang diri kita. Makanya kita perlu dibuka gitu. Kita belajar seperti itu bagian dari cara kita untuk membuka blind spot kita. Nomor dua, feel good effect. Orang-orang yang berada dalam lingkaran kebaikan itu kadang-kadang ngerasa bahwa aku sudah baik semuanya, aku itu sudah ngerti, aku itu sudah paham, aku itu sudah apa sih yang kurang nggak ada gitu. Itu feel good effect, merasa diri baik. Jadi menjadi baik itu keharusan ya. Tapi begitu kita merasa bahwa kita itu sudah sempurna kebaikannya, ini problem yang menyebabkan kita tidak mau belajar. Ya, kenapa kamu nggak mau belajar parenting lah? Belajar apa lagi? Parenting kan cuma gitu-gitu aja. Aku sudah tahu semuanya, nah, semacam itu ya. Feel good effect. Yang ketiganya cult of self, jadi kultus individu. Merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar gitu-gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, terakhir saya sampaikan next, klik lagi. Untuk memahami eh, mindful parenting ini ya, Islam itu ada beberapa pondasinya. Next, klik lagi. Pondasi-pondasi untuk memiliki mindful itu. Next, klik lagi. Nanti yang lainnya silakan dibaca-baca sendiri ya. Ini fondasinya saya sampaikan tiga. Pertama, penyandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kesadaran ruhaniah. Yang ketiga, penghayatan ibadah. Jadi gini, mindful parenting itu bisa kita dapatkan apabila kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Karena kita merasa lemah, kita merasa nggak bisa, kita merasa nggak mampu. Maka bersandar kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah SWT. Itulah sebabnya, maka doa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim agar dikuatkan oleh Allah. Nomor duanya kesadaran spiritual, kesadaran ruhaniah. Bahwa semua tindakan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Makanya jangan main-main. Karena ada perintah ku angfusakum wa ahlikum naroh. Kita harus mengajak anggota keluarga kita itu untuk bersama-sama terbebas dari api neraka. Dan yang terakhir adalah penghayatan ibadah. Bahwa ibadah kalau kita lakukan dengan benar, dengan sepenuh kesadaran, akan melahirkan kebaikan-kebaikan karakter. Sholat yang kita lakukan dengan baik, dengan benar, dengan penuh kesadaran, akan menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gak mungkin ada orang tua itu memukuli anaknya. Gak mungkin ada orang tua itu bahkan sampai tega membunuh anaknya. Gak mungkin ada orang tua itu mentelantarkan anaknya. Kalau dia itu memiliki penghayatan ibadah yang baik, kalau dia punya kesadaran rohaniah, kalau dia bersandar kepada Allah, gak mungkin KDRT, gak mungkin mentelantarkan anak, gak mungkin memaki-maki anak, gak mungkin melakukan tindakan yang membahayakan anak gitu ya, kalau dia memiliki pondasi ini. Baik, begitu teman-teman sekalian, masih ada waktu untuk kita diskusikan. Maka kalau ada yang mau disampaikan, saya kembalikan dulu kepada Mbak Erina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Cah, luar biasa ya. Jadi ternyata memang kita itu hidup tuh dalam penuh kesadaran. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya harus sadar gitu kan, apalagi jadi orang tua. Dan ini mungkin Ramadan di tahun 2025 ini adalah Ramadan yang kesekian kali. Mungkin juga ada fase-fase di mana anak-anak bisa bertumbuh dan melaksanakan Ramadan yang mungkin agak sedikit berbeda ya di zamannya gitu kan. Nah ini topik yang menarik sekali dan ini saatnya kita akan buka tanya jawab. Tapi sebelumnya
saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual Zoom di Ramadan Journey Class pada hari ini 21 Februari 2025. Silahkan jangan lupa isi presensi. Kemudian supaya bisa update dengan kegiatan-kegiatan Ramadan Journey Class, boleh langsung gabung di WA Group. Dan acara kita ini didukung oleh Lazisco. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mengenal lebih dekat lagi dengan Lazisco. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan Bapak Ibu boleh mempersiapkan tanya jawabnya, pertanyaannya singkat dan padat ya, yang sesuai dengan tema malam hari ini dan insya Allah bisa menjadi masukan atau insight buat kita semua. Kita saksikan dulu video yang satu ini ya. Silahkan tim Lazisco. Ya, saya belum mendengar suaranya. في هذه الأوقات المباركة نتواجد بين مخيمات النازحين في جنوب قطاع غزة لنوصل سقي الماء إلى مستحقيها من النازحين والمكلومين في جنوب القطاع بتبرع ودعم من إخوانهم محسني دولة أندونيسيا فبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء. ما هان الحق عليك ولا خاف عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي يا اندونيسيا بهذا الماي شكرا اندونيسيا. Jual beli narkoba di dalam bui seolah jadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan yang Dua muda yang sedang berpesta narkoba diamankan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan kantong plastik berisi narkoba jenis ganja dan Badan alat Pusat hisap. Statistik atau BPS merilis garis kemiskinan pada September tahun lalu naik jika dibandingkan pada Kenaikan bulan Maret angka tahun yang kemiskinan sama. di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK. Beredar di media sosial rekaman video penganiayaan David oleh Mario dan Satrio, anak pejabat pajak Pasca Kementerian gempa Keuangan. besar bermagnitudo 5,6 pada Senin kemarin, kawasan Cianjur, Jawa Barat masih terus diguncang gempa Ya, kami informasikan susulan. sekali lagi pemirsa di mana gempa sempat mengguncang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan juga susulan. Tercatat 6 orang tewas saat gempa susulan bermagnitudo 6,4 yang kembali mengguncang Turki. Lazisco Lesyur Quran hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menebar kebaikan dan membangun kebahagiaan bersama Al-Quran. Kami ingin menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi kebangkitan bangsa dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Insya Allah dengan pendekatan Al-Quran, Allah akan membantu dan membersamai kita semua. Al-Quran menjadi sumber energi yang tiada habisnya. Kita akan menggunakannya untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan video tadi dari Lazisku, dan pastikan Bapak Ibu untuk mengupdate dan juga bisa lebih mengikuti kegiatan berkontribusi berpartisipasi, langsung saja follow Instagram dari Lazisku ya. Sudah ada di chat box, jadi langsung diklik saja. Insya Allah bisa menjadi sebuah wadah buat kita semua untuk berbagi dan juga beramal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab, begitu ya. Dan pastikan nanti kita punya 3 door prize untuk Bapak Ibu. Tetapi saking banyaknya yang hadir ya, ada 247 juta yang pada malam hari ini memenuhi ruang virtual Zoom. Nah, yang beruntung cuma 3 ini ya. Baik, ini ada beberapa yang sudah masuk melalui chat box, tapi mohon izin saya boleh memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang raise hand. Boleh dibantu ya teman-teman dari Lazisku, dari admin ya, yang sudah raise hand mungkin boleh langsung di unmute. Siapakah, saya di sini belum bisa melihat. Oke. Boleh dibantu untuk yang raise hand? Kakak admin, Kakak Lutfi? Sudah ada? Belum ada, Mbak. Belum ada. Oke, baiklah. Kalau begitu kita langsung ke chat dulu ya. Baik. Ya. Pertanyaan dari Pak Bowi Solo. Bagaimana kita bisa selalu ingat ketika kita dengan sadar terus melakukan ibadah puasa tidak jauh beda dengan tahun-tahun lalu, biar bisa bermakna dari setiap puasa yang kita laksanakan? Ya, dari Pak Bowi. Ya, monggo silakan Pak. Oke. Ya, teman-teman sekalian, gini, ada satu ungkapan yang sangat menarik dari Imam Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau mengatakan, di antara persoalan kita, umat Islam itu, adalah at-tahwanu bil amri idza hadara waktu. Kata beliau, di antara persoalan umat muslim adalah ketidaksiapan jiwa untuk melaksanakan kewajiban ketika masa penunaian kewajiban itu sudah tiba. At-tahwunu bil amri idza hadara waktuhu. Jadi jiwa itu nggak siap ya ketika masa penunaian kewajiban sudah tiba. Contohnya misalnya sudah tiba seruan waktu maghrib untuk sholat. Ini bukan di bulan Ramadan, tapi sekarang ini ya. Terus kita belum siap menunaikannya. Udah azan Isya, kita belum siap menunaikannya. Udah azan subuh, kita belum siap menunaikannya. Sudah tiba waktu Ramadan, tapi kita belum siap menunaikannya. Jadi masa penunaian kewajiban sudah tiba, kita nggak siap menjalankannya. Sudah tiba kewajiban menjalankan ibadah haji, karena mampu, ya punya duit, sehat, ya ada kendaraannya, artinya kendaraan kalau sekarang itu kan pesawat gitu. Jadi persyaratan untuk haji itu sudah dipenuhi, ya dia kalau istilah orang Jawa uangnya wis turah-turah gitu ya. Jadi kalau mengambil paket haji Furoda yang sekitar 200-300 juta itu dia mampu gitu. Bahkan untuk seandainya sekeluarga Furoda semuanya dia mampu karena uangnya banyak. Tapi ketika kewajiban itu sudah tiba, dia nggak siap menjalankannya. Makanya betapa banyak orang kaya raya tidak pernah haji, tidak pernah umroh gitu ya. Karena dia nggak siap menjalankan itu. Kemudian sudah tiba kewajiban menjalankan zakat, ya, karena sudah terpenuhi persyaratan zakatnya, tapi dia nggak siap untuk menunaikannya. Begitu pula ya dalam kehidupan sehari-hari itu. Itu kalau kita itu nggak siap, maka kita tidak akan bisa menjalankan dengan baik. Nah, jadi ada 2 dampak kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i apabila orang itu tidak siap secara mental, ya. Sudah tiba masa pelaksanaan kewajiban, tapi kita nggak siap. Dampaknya 2. Nomor 1 adalah tidak optimal mengerjakan kewajiban itu. Contohnya, sudah mau Ramadan, tapi jiwa kita nggak siap menghadapi Ramadan itu. Ya, jadi ada orang-orang yang masih belum kalau dan orang itu bilang begini, rasa capeknya Ramadan tahun lalu aja masih ingat, rasa lelahnya taraweh tahun lalu aja masih ingat sampai sekarang itu. Oh, ternyata sekarang sudah puasa lagi. Itu spanduk Selamat Idul Fitri tahun lalu aja di masjid belum dilepas itu. Dan sekarang sudah Ramadan lagi. Begitu cepatnya Ramadan gitu. Kemarin puasa baru aja selesai, sekarang sudah puasa lagi. Itu orang yang tidak siap menghadapi Ramadan. Nah, jadi
kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, dampak pertama dari ketidaksiapan itu adalah dia eh, nggak optimal menjalankan kewajiban puasa itu, menjalankannya dengan ogah-ogahan gitu. Yang kedua, yang lebih berat lagi adalah terhalangnya dari rahmat Allah. Kita harusnya sudah menjalankan dengan sepenuh kesadaran, ternyata nggak siap gitu ya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, salafun soleh, kata eh, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan kanu yada'unallaha sitata asyur. Mereka itu berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar disampaikan umurnya pada bulan Ramadan. Itu berarti ulama-ulama salafun soleh terdahulu, mereka itu menyiapkan diri untuk memasuki Ramadan 6 bulan, ya. Jadi 6 bulan itu menyiapkan diri agar bisa optimal menjalankan ibadah Ramadan. Jadi kalau kita lihat betapa akhirnya mereka itu luar biasa, ya, siapnya menghadapi Ramadan luar biasa karena telah bersiap-siap selama 6 bulan. Summa yada'unallaha sitata asyhur, lalu mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan agar yataqabbala minhum, agar semua amal ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima. Jadi 6 bulan berdoa supaya dipanjangkan umur, disampaikan umurnya pada bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya berdoa supaya semua amal ibadah Ramadan mereka diterima Allah SWT. Jadi itulah perilaku ulama-ulama salafun soleh yang menyebabkan mereka itu bisa optimal di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Jadi kunci dari upaya kita agar terus-menerus mindful, ya, di dalam pelaksanaan Ramadan itu adalah kita menyiapkan diri. Kalau tidak bersiap, maka muncullah problem yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Az-Zur'i. At-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu. Tidak siapnya jiwa ketika sudah tiba masa penunaian kewajiban. Dan itu bahaya, ya, karena kalau dalam Quran yang kayak begitu itu digambarkan sebagai orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau sholat komu kusala, mereka sholat dengan bangun itu dengan malas-malasan gitu. Sholat itu malas-malasan, itu sifat orang munafik. Jadi kalau kita semuanya, ya, ini yang hadir di ruangan kita ini, kita semuanya itu orang mukmin, kita orang beriman, kita orang muslim, kita bukan orang munafik, ya. Kita bukan orang munafik. Tapi orang mukmin, orang muslim itu bisa saja terkena beberapa sifat-sifat kemunafikan. Kalau sholat malas-malasan, itu sifat munafik. Kita mukmin, bukan munafik, tapi bisa memiliki sifat kemunafikan. Mau puasa, nggak siap. Nah, ketidaksiapan itu sifat orang munafik yang digambarkan Allah dalam surat At-Taubah. Walau aradul khuruja la'a'addu lahu uddatan. Kalau saja mereka itu mau berangkat, waktu itu perang gitu, ya. Ada orang-orang munafik yang kalau pada zaman Nabi, orang munafik itu kan agamanya Islam, mereka masuk Islam di depan Nabi dan kemudian bergabung bersama Nabi. Tapi begitu tiba perintah perang, mereka ingkar, mereka nggak mau berangkat gitu. Jadi mereka kemudian nanti setelah selesai perang akan bikin alasan-alasan kenapa nggak perang, itu akan bilang kepada Nabi SAW. Nah, orang-orang ini itu memang nggak mau berangkat sebetulnya. Jadi Allah menyatakan lau aradul khuruja, seandainya mereka itu memang benar-benar mau berangkat, la'a'addu lahu uddatan, pastilah mereka mengadakan persiapan. Walakin karihallahum bi'asahum. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fasabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka untuk berangkat itu. Nah, ini kenapa diingatkan oleh Imam Abu Bakar Az-Zur'i bahwa ketidaksiapan jiwa itu bahaya, karena itu sifat orang munafik. Jadi kita orang beriman, tapi bisa terkena sifat-sifat orang munafik, sebagian dari sifat-sifat orang munafik. Contohnya adalah nggak siap menghadapi kewajiban ketika masanya sudah tiba. Nah, itu yang harus kita siapkan dengan baik-baik. Baik, Pak Cah. Terima kasih. Jadi Pak Bowi, kuncinya adalah bagaimana kita menyiapkan diri. Mungkin menyiapkan diri tidak hanya secara fisik, ya, tapi juga mental, jiwa, lahir, semuanya disiapkan. Termasuk keluarga kita juga gitu, ya. Tidak hanya diri sendiri yang kita siapkan. Baik, Pak Cah, ini nampaknya banyak banget yang akan bertanya, tapi saya mohon izin juga untuk Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual Zoom. Kami ada door prize 3 nih, ya. Jadi untuk yang pertama saya akan beri kesempatan untuk yang akan bertanya langsung on cam. Yuk, siapa yang berani langsung on cam, langsung ngobrol, bertanya dengan Pak Cah. Yuk, silahkan langsung unmute saja. Monggo, dari mana saja boleh. Yuk, sebelum saya kembali lagi ke chat box. Monggo.
Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk langsung berbincang dengan Pak Cah. Monggo silahkan Bapak Ibu yang saat ini sudah siap untuk raise hand. Insya Allah hadiah sudah disiapkan oleh Lazisku. Ya, monggo. Sudah ada? Ya, Ibu Rosmala Dewi, silahkan. Alhamdulillah. Ya, ya betul. Jadi ini Pak Cah, alhamdulillah sedang membangun rumah tahfidz ya, bekerja sama dengan mana nih? Oke, nanti saya baca dulu ya. Tapi ini sudah siap nih Bu Rosmala Dewi. Oke, silahkan Bu Rosmala Dewi. Alhamdulillah. Ya, dari mana Bu? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, ya Allah, ya Rob. Monggo silahkan pertanyaannya langsung ke Pak Cah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Ini kan udah mau masuk bulan Ramadan Ustaz. Kami gimana ya caranya memotivasi orang tua yang kesehatannya lagi ngedrop supaya dia punya semangat untuk sehat lagi untuk menghadapi bulan Ramadan, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Oke. Ya. Sekalian itu ada 2 itu Mbak Rina. Iya, satu lagi ya. Oke, Bu Rosmala Dewi nanti boleh dicat sama Kak Lutfi ya. Oke, Bu Rosmala Dewi dari Bengkulu. Ibunya sudah berisi presensi belum Bu Rosmala Dewi? Bu? Ibu sudah isi presensi. Ibu isi presensi dulu. Nanti biar hadiahnya kalau dikirim gampang. Tolong diisi ya, Bu. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu, kita boleh menyapa Ibu Yuni Hastariningsih. Silakan Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ya, Ibu Yuni dari mana Bu Yuni? Suaranya belum terlihat, belum terdengar Bu Yuni. Di unmute tolong. Unmute dulu. Iya. Ya. Dari Jogja. Oh, dari Jogja saja. Baiklah. Monggo silahkan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Kemarin saya juga mengikuti Ustadz di Tegarrejo. Itu kebetulan qadarullah kami untuk anak remaja ya. Itu untuk memasuki bulan Ramadan ini dari tempat saya itu agak gimana ya? Kurang greget gitu loh. Jadi untuk membimbing anak-anak itu, anak remaja khususnya, jadi kami bergerak dengan Basnas Kota itu untuk anak-anak remaja ini kita berikan fasilitas untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi yaitu kemarin saya data itu masih belum greget gitu loh, dan ini memasuki bulan Ramadan itu masih kayak tenang-tenang saja gitu loh. Atau gimana caranya untuk bisa membuat apa ya yang jenengan dulu ceritakan itu untuk biar tertarik gitu loh remaja masjidnya itu dengan masjid gitu. Terima kasih Ustadz. Oke, ya, baik. Monggo Pak Cah silahkan, ini ada Bu Rosmala Dewi dan Ibu Yuni. Ya, saya gabung ya dua-duanya pertanyaannya. Yang satu tadi kaitannya dengan orang tua, yang kedua adalah terkait dengan remaja gitu. Yang pertama untuk orang tua. Kalau orang tua itu memang dalam Islam itu apabila orang tua ini sudah tidak mampu untuk berpuasa atau membahayakan secara kesehatan kalau berpuasa, maka dia dapat keringanan ya. Jadi orang tua dan orang-orang yang memang sudah tidak mampu atau berbahaya atau tidak bisa melaksanakan puasa karena kalau dilaksanakan itu nanti malah membahayakan kesehatan, maka dia mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak. Pak Cah, suaranya putus-putus. Pak Cah, maaf. Pak Cah, suaranya putus-putus, tidak terdengar. Tetap di Ramadan itu. Ya. Oke. Sebentar. Suaranya terputus-putus tadi, tidak terdengar yang ucapan Pak Cah sebelum ini. Oke. Mungkin untuk tim presensi boleh di-share lagi di chat box. Ibu Yuni dan Ibu Rosmala Dewi mungkin sudah cukup tinggi manjatnya. Boleh di-share lagi untuk presensinya ya. Kakak dari Lazisku. Ya, bagaimana Pak Cah? Sudah aman? Cek Mbak, suara saya kedengaran?
Ya, sekarang sudah terdengar. Baik, teman-teman sekalian, jadi kalau kita perhatikan di dalam ajaran Islam pada dasarnya orang tua dan orang-orang yang memang sudah memiliki problem secara kesehatan apabila berpuasa, maka dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberikan fidyah, ya tidak perlu mengganti puasa, tapi dengan fidyah saja. Meskipun demikian, ya teman-teman, meskipun orang tua kita sudah tua renta dan tidak berpuasa, tetapi tetap saja kita ajak untuk memiliki perasaan gembira menyambut Ramadan. Itu yang disebut dengan tarhib Ramadan. Jadi tarhib Ramadan itu adalah menggembirakan, membuat orang-orang tua atau siapapun semuanya, anak kecil, orang tua, anak kecil yang belum mendapatkan beban perintah puasa, atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa karena kondisinya, itu semuanya kita ajak berbahagia dengan Ramadan. Itu makanya misalnya kita sebelum Ramadan itu kita mengkondisikan orang tua kita, ya kita ajak dia untuk bareng-bareng dengan anak, dengan cucu, supaya kehadiran anak cucu itu menggembirakan dirinya. Lalu semuanya mendoakan, mudah-mudahan ibu, ayah di bulan Ramadan ini diberi kesehatan. Ini anak-anak semuanya mendoakan, cucu-cucu semua mendoakan agar bapak ibu panjang umur, diberi kesehatan segala macam itu ya. Itu sesuatu yang bisa membuat bapak ibu kita yang sudah tua itu menjadi gembira, menjadi bahagia. Jadi walaupun boleh tidak puasa, tetapi tetap dikondisikan agar bahagia menyambut Ramadan. Nah, adapun remaja itu memang tadi yang saya katakan problem di zaman kita sekarang itu adalah problem yang terkait dengan gadget, bahwa jangan sampai remaja itu kalau sekarang SD aja sudah remaja ya. SD kelas 5, SD kelas 6 itu sudah banyak yang masuk kategori remaja karena banyak sekali kalau cewek-cewek itu, bahkan sekarang cewek kelas 4 itu sudah menstruasi ya, beberapa anak cewek kelas 4 itu sudah menstruasi. Baik, berarti umur-umur kelas 5, kelas 6 SD itu sudah bisa masuk kategori remaja. Remaja-remaja kita itu persoalannya adalah mereka terlalu lengket dengan gadget, sehingga akhirnya aktivitasnya jangan sampai nanti mereka itu hanya terkait dengan gadget semata-mata selama Ramadan itu. Hanya game, hanya YouTube, hanya Netflix, hanya film, hanya lagu, dan seterusnya gitu. Maka sebelum memasuki Ramadan, orang tua perlu membangun kesepakatan-kesepakatan ya. Kalau dulu anak-anak kami masih kecil itu sederhana, karena zaman dulu belum ada gadget ya. Zaman anak-anak saya masih kecil-kecil itu belum ada gadget. Jadi membangun kesepakatan dengan mereka itu lebih mudah. Nanti kegiatan Ramadan targetnya apa saja, baca Qurannya, khatamnya berapa kali, lalu baca buku apa, lalu melakukan kegiatan apa, dan seterusnya. Itu lebih gampang. Nah, sekarang orang tua itu harus lebih pintar lagi untuk mengkondisikan anak-anaknya, karena tantangannya itu adalah tantangan yang sangat menarik gitu ya. Kalau zaman dulu TV itu sudah kayak menarik, tapi ya nggak menarik-menarik amat, orang mesti bosan dengan TV itu. Kalau sekarang nggak ada bosannya, karena Netflix bosan pindah YouTube, bosan pindah Instagram, bosan pindah mana lagi, nggak ada bosannya, karena pindah terus gitu ya. Game yang ini bosan, pindah game yang lainnya gitu. Kalau zaman dulu game saya itu Pac-Man itu sempat bosan gitu, karena cuma gitu-gitu saya ngejar nyaplok itu terus selesai gitu. Jadi gampang banget bosannya kalau Pac-Man itu. Sekarang itu menjadi hal yang sangat anak-anak kita itu menjadi sangat tidak pernah bosan gitu loh dengan berbagai. Maka orang tua perlu pandai-pandai ngobrol dengan anaknya yang remaja itu sebelum memasuki Ramadan, untuk mereka itu bisa memiliki komitmen, apa yang dibangun komitmennya dengan orang tua, ngajinya berapa banyak setiap harinya, kemudian kegiatan ke masjidnya bagaimana, kegiatan hari-harinya seperti apa, itu yang perlu dibangun komitmennya itu, supaya tidak habis hanya untuk gadget, tidak habis hanya untuk game apalagi gitu ya. Jadi bukan berarti terlarang main game, tetapi harus ada batasan. Kalau sampai dilarang nanti ternyata anaknya malah memberontak, itu malah membahayakan orang tua. Maka kalaupun dibolehkan, jam berapa bolehnya. Jangan sampai waktu-waktu habis untuk hanya untuk main game atau hanya untuk nonton Netflix atau yang lainnya. Gitu ya. Jadi penyiapan sejak dini, supaya sebelum masuk Ramadan itu anak-anak remaja sudah dibuat komitmen-komitmen yang nanti akan disepakati. Begitu,
Ya, baik ini tadi terima kasih sekali jawabannya untuk Ibu Yuni dan juga untuk Ibu Rosmala Dewi. Mudah-mudahan bisa tertangkap dengan jelas ya. Kalau belum, gabung di WA Group, kemudian ikuti lagi perjalanan kelas Ramadan Journey lagi berikutnya ya. Baik Pak Cah, kita ke chat box dulu ya Pak Cah ya. Ini cukup banyak yang sudah bertanya. Ya, banyak. Ini dari Ibu Evi. Ini terkait dengan putra saya di pesantren. Libur menjelang Idul Fitri, dan saat itulah kesempatan saya dan suami untuk quality time mengecek ibadah dan hafalannya. Tapi seringkali si anak sudah menyusun rencana dengan teman-temannya. Mumpung libur, silaturahmi katanya. Bagaimana cara menyelaraskan rencana orang tua saya ya dan rencana si anak. Ini ada kaitannya juga, mungkin bisa sekaligus ya Pak Cah ya untuk menghemat waktu. Ini juga masih terkait dengan menciptakan bonding dengan anak pada saat momentum puasa. Karena ini merupakan cara yang tepat untuk mendidik anak lebih bisa belajar dalam agama untuk mengurangi kegiatan di luar yang lebih banyak membuang waktu. Oke, ini hampir sama pertanyaannya ya. Ibu Evi dan Ibu Andi. Monggo silakan, Pak Cah. Ya, kalau orang tua sudah punya rencana dan anak punya rencana, itu artinya kita menghargai bahwa anak-anak kita itu sudah bisa merencanakan sesuatu. Itu jauh lebih baik daripada anak itu nggak punya rencana gitu. Jadi ketika dia sudah punya rencana, mau silaturahim, mau pergi ini, pergi itu bagus, berarti terencana. Ya, dia punya rencana, orang tua punya rencana. Tinggal menggabungkan dua rencana itu, mensinkronkan dua rencana itu, supaya rencana anaknya bisa berjalan, rencana orang tuanya juga bisa berjalan. Jadi caranya adalah dengan jalan tentu saja akomodasi-akomodasi. Kalau sampai tidak mengakomodir rencana anaknya sama sekali, saya kira juga tidak bisa. Tetapi kalau anaknya tidak mau untuk mengakomodir rencana orang tua, nah saya kira perlu pendekatan supaya rencana orang tua itu bisa diakomodir oleh anak-anaknya. Jadi saya kira tidak ada kaku-kakuan gitu ya, maksudnya bahwa orang tua yang harus dimenangkan, anaknya dikalahkan, atau anak yang dimenangkan, orang tua dikalahkan. Saya kira win and win solution. Dua-duanya dimenangkan dalam bentuk bagaimana mengakomodir rencana anak itu. Coba nak kita susun agenda. Kamu yang mau silaturahmi itu kapan saja. Kamu mau pergi tanggal berapa. Selesai tanggal berapa. Lalu kemudian waktu-waktu lainnya yang bisa dioptimalkan bersama ibu untuk ini, untuk itu gitu ya. Yang tadi terkait dengan murojaah atau yang lain-lainnya, maka itu kemudian baik, jadi sebisa mungkin disinkronkan ya antara rencana orang tua dengan rencana anak. Jadi cara memahaminya, Bapak Ibu sekalian, pahami dulu bahwa anak punya rencana itu baik. Jadi jangan menganggap, kok ngerti-ngerti kamu punya rencana sendiri, lo kan lebih bagus daripada anak nggak punya rencana sama sekali. Berarti dia sudah pandai merencanakan gitu ya. Nah, jadi termasuk hal-hal lain yang terkait dengan anak itu, saya kira anak selama liburan itu kita ajak untuk menyusun libur kami itu sesuatu banget gitu. Kamu punya liburan itu sesuatu banget, jangan habis untuk game, jangan habis untuk gadget, jangan habis untuk jalan-jalan, jangan habis untuk di kamar doang gitu. Ayo kita buat rincian kegiatan yang bermanfaat. Kamu juga tetap bisa menikmati liburan, tetapi ada hal-hal lain selama liburan itu yang bisa kamu kerjakan gitu ya. Jadi akomodasi sehingga tidak saling paksa-memaksa antara orang tua dengan anak. Boleh satu lagi Pak kalau ada. Ya, yang tadi yang masalah bonding bagaimana Pak? Ibu sama ya? Jadi, Ibu Andi. Ya, kalau menciptakan bonding itu teman-teman sekalian ya, itu juga bagian yang harus diciptakan momentumnya itu oleh orang tua dengan anak. Jadi gini, bonding itu tercipta itu bukan hanya dari sisi fisik, ada bonding spiritual, ada bonding emosional, ada bonding intelektual, ada bonding secara fisik. Jadi ada sangat banyak jenis bonding. Contoh bonding yang sifatnya itu adalah spiritual, itu misalnya ketika anak kita lagi di pondok, ya orang tuanya nggak ada di pondok itu, kita tetap mendoakan, kita tetap menyebut namanya dalam doa-doa kita, itu namanya bonding spiritual. Kita tidak hadir secara fisik, tapi hadir secara spiritual. Lalu kemudian ketika anak sedang liburan di rumah, supaya dia terbonding dengan orang tuanya, itulah tadi direncanakan. Kita mau mengerjakan apa saja yang bisa kita lakukan bersama-sama, ngedit berdua kapan, buka bersama keluarga kapan, sahur bersamanya bagaimana, dan seterusnya. Itu bagian dari cara kita untuk menguatkan bonding. Jadi kalau tidak bisa bonding yang sifatnya itu fisik, maka lakukan bonding yang sifatnya itu spiritual,
bonding yang sifatnya emosional atau bonding yang sifatnya intelektual. Contohnya, kalau kita semuanya lagi berjauhan, misalnya contohnya, suami istri LDR karena pekerjaan, kemudian anaknya kuliah, lalu ada yang di pondok pesantren, anaknya 3, 2 kuliah di kota yang berbeda, 1 pondok pesantren, lalu bapak dan ibu LDR, berarti mereka itu 5 orang yang terpisah semuanya, tidak berada di satu tempat yang sama. Pada kondisi seperti itu pun bonding tetap bisa diciptakan. Misalnya kita punya kesepakatan selama Ramadan itu kita menggunakan media Zoom seperti ini untuk ngaji bareng, ngobrol bareng, tausiah dan seterusnya gitu ya. Sesuatu yang kemudian menyebabkan bonding tetap terjaga meskipun LDR. Nah, apalagi ketika itu tidak LDR gitu ya. Rencanakan agenda-agenda yang bisa menguatkan bonding di antara orang tua dengan anak. Demikian. Ya, baik. Ini menyambung lagi. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir ya, Pak Syah ya. Ini dari Ibu Dewi Kurniati atau Ibu Purwoto. Bagaimana mensiasati mengisi Ramadan yang maksimal untuk anak kita yang sedang dalam masa pendidikan PPDS? Kemudian, kemudian dari Makassar. Ini kita ke Makassar dulu. Ini ada sebentar. Tadi sudah masuk di chat box dari Pak Andi Hasri. Pak Cah, mohon pencerahannya seputar kindness strategi. Lebih baik mana, pola reward atau punishment dalam mendidik anak? Oke. Ya, kalau Kita Andi Hasri ini kayaknya bukan Pak, tapi Bu ini. Andi Oh, Hasri Ibu. ini. Oh, maaf ya, Ibu. Sepertinya Ibu atau Ibu Bapak ini Andi Andi? Hasri. Oh iya. Ibu, Atau boleh karena muncul nih, boleh muncul suaranya nanti ya. Iya, tapi kita boleh jawab dulu, Pak. Ini punyanya Oke. Ibu siapa tadi? Ibu Oh, Dewi. Bapak ya, maaf. Pak, ini ada Bapak Andi Hasri. Karena Bapak Andi. di Makassar itu Andi itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena Oh, Andi itu iya. bukan nama, tapi dia adalah gelar ya, sebutan Oke. kayak Baik. Raden gitu kalau kita gitu. J. Ya, kita ke Ya, Ibu Dewi. jadi kalau Bu Dewi tadi apa, Mbak? Bagaimana mengisi Ramadan yang maksimal untuk anak kita yang sedang dalam masa pendidikan PPDS? PPDS itu kan dokter spesialis bukan ya? Iya, kayaknya. Ya, Apa Bu ya Dewi ya, PPDS benar itu? ya, Bu Dewi. Bu Dewi, apakah masih standby? Oke. Jadi Saya cari PPDS. Program pendidikan dokter spesialis kalau nggak salah gitu ya. Iya. Kalau nggak salah sih saya seandainya itu kan itu hanya soal manajemen waktu karena mungkin ya dalam bayangan saya kalau PPDS yang dimaksudkan itu adalah bahwa ini berarti sibuk, ini berarti dia banyak sekali kegiatan, banyak sekali agenda kan gitu. Jadi kalau memang itu yang dimaksud, maka berarti ini hanya soal manajemen waktu saja. Begini, ketika memang sedang dalam masa pendidikan yang sangat padat, maka harus tetap memiliki prioritas-prioritas ibadah yang tidak boleh dilupakan. Contoh misalnya gini, malam itu harus taraweh. Itu sesibuk apapun kamu harus taraweh. Misalnya gitu ya. Kemudian dalam bulan Ramadan itu kamu harus memiliki amalan-amalan kayak contohnya meskipun sesibuk apapun PPDS, kamu itu harus menghatamkan Quran meskipun hanya sekali. Misalnya gitu. Jadi ada hal-hal minimal ya dalam situasi-situasi di mana orang itu sangat sibuk, super sibuk, itu kemudian yang harus dilakukan adalah dia harus melakukan tindakan-tindakan yang minimalisnya apa gitu selama Ramadan itu. Minimalnya apa gitu ya. Nah, saya kira itu Bu ya didefinisikan dengan anaknya. Minimalnya itu misalnya contoh tadi kalau minimalnya itu puasa Ramadan sebulan penuh tidak boleh kamu tinggalkan. Kemudian taraweh selama Ramadan tidak boleh kamu tinggalkan. Lalu kamu khatam minimal sekali menghatamkan Quran dan seterusnya gitu-gitu. Hal-hal yang kemudian kalau dia laki-laki ya kamu upayakan sholat 5 waktu ke masjid jika memungkinkan. Kalau memang memungkinkan untuk ke masjid gitu ya. Tapi mengupayakan gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu sesibuk apapun dalam masa PPDS itu, tetapi tetaplah memiliki amal-amal yang didefinisikan sebagai amal minimal selama bulan Ramadan. Karena bisa jadi tidak bisa melaksanakan yang maksimal. Contoh yang maksimal itu misalnya ada teman-teman kita yang kalau Ramadan itu 10 kali khatam Quran, kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dia etikaf gitu ya. Nah itu kan amal-amal yang lebih banyak. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, harus mendefinisikan yang minimalnya apa gitu, sesibuk apapun orang itu gitu. Lalu yang Pak Andi Hasri tadi apa Mbak
Erina? Pak Andi tadi terkait dengan kindness strategi, Oh iya, oke oke oke. Baik baik. punishment atau reward. Iya iya. Jadi itu bukan pilihan ya, Pak Andi Asri. Itu adalah sesuatu yang sifatnya dua-duanya kita berlakukan pada konteksnya. Karena harus seimbang antara reward dengan punishment. Ada contoh-contoh pada ulama-ulama terdahulu tentang reward, sebagaimana juga ada contoh-contoh tentang punishment. Contoh rewardnya misalnya ada ulama besar Hasan Al-Basri. Di masa kecilnya, dia dilatih oleh ayahnya setiap kali pulang, setiap kali kamu pulang, lalu kamu membawa satu hafalan hadis baru, maka aku berikan kepada kamu uang sekian, entah dinar atau dirham gitu ya, saya lupa kalau jumlahnya. Tapi intinya adalah bahwa dia itu dimotivasi oleh ayahnya, setiap kali kamu pulang dengan membawa hafalan hadis, maka kamu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Itu tentu sesuai dengan umurnya. Kalau seperti anak kita, reward ya, anak kecil, dia masih belajar untuk berpuasa. Anak kelas 1 SD, kalau kamu nanti bisa berpuasa setengah hari, maka ada reward begini. Kalau kamu bisa puasa penuh, maka rewardnya begini. Nah, itu sesuatu yang kita berikan kepada dia. Sedangkan punishment itu sesuatu yang kita kaitkan dengan konteks pelanggaran-pelanggaran yang memang berhak untuk mendapatkan punishment. Contohnya misalnya, tadi Nabi mengatakan kalau anak sudah 10 tahun, wadribum alaiha wahum abna'u asyri sinin. Pukul anakmu ketika tidak mau sholat padahal umurnya sudah 10. Ini contoh punishment yang harus ada. Kalau anak umur 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat, maka harus dilakukan hukuman. Meskipun wadribum alaiha itu para ulama memberikan catatan panjang lebar tentang wadribum alaiha itu ya, bahwa intinya tidak boleh pukulan yang menyakiti, pukulan yang melukai, pukulan yang mencederai itu nggak boleh. Jadi pukulan pendidikan yang harus dilakukan dengan alat-alat yang sangat lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh keras alatnya itu, dan itu tidak boleh melukai. Jadi oleh karena itu, ini adalah bagian dari cara memberikan punishment karena kamu sudah 10 tahun dan tidak mau sholat, sudah 10 tahun dan tidak berpuasa Ramadan. Jadi kalau belum 10 tahun, nggak boleh dipunishment gara-gara nggak sholat. Kalau belum 10 tahun, nggak boleh dipunishment gara-gara nggak puasa Ramadan. Kamu nggak puasa Ramadan, maka kamu dihukum nggak boleh kalau belum 10 tahun. Kamu harusnya sudah puasa, tapi ternyata nggak puasa. Kamu harusnya sudah sholat, ternyata kamu nggak sholat. Kamu dihukum nggak boleh kalau belum 10 tahun. Sebagaimana nanti kalau sudah remaja, anaknya sudah lewat 10 tahun, sudah remaja, juga tidak boleh dengan hukuman-hukuman fisik, kalaupun hukuman dengan cara-cara yang lainnya, bukan hukuman fisik. Jadi bukan memukul. Anak sudah SMP, anak sudah 14 tahun, 15 tahun, laki-laki, nggak mau sholat, nggak mau puasa, dipukul sama ayahnya gara-gara nggak mau puasa, nggak mau sholat gitu. Nah itu nggak tepat kalau memukul anak pada konteks seperti itu. Kenapa? Anak sudah remaja. Kalau dipukul ayahnya, balik mukul, lebih kencang lagi pukulan anaknya gitu. Makanya hukumannya harus berbentuk hukuman-hukuman lain yang lebih mendidik dan lebih bisa memberikan dampak positif kepada anak itu. Jadi reward dan punishment bukan untuk dipilih, tetapi untuk diaplikasikan sesuai dengan konteksnya. Begitu teman-teman. Ya, Mohon baik. dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada keluarga kita sampai bisa memasuki bulan Ramadan, sampai Amin. bisa beribadah dengan Amin. sempurna di bulan Ramadan, dan Amin. amal ibadah Ramadan kita diterima Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cah, berkenan nggak Pak Cah? Kita masih punya satu door prize di antara penanya tadi. Pak Cah boleh memilih Pak siapa yang mendapatkan satu door prize pilihan dari Pak Cah yang sudah bertanya melalui chat box. Ada Ibu Evi, Pak Andi Hasri, Ibu Dewi. Tadi yang dua, yang jauh tadi sudah banyak dua ya? Yang apa? Sudah. Yang dua tadi yang sudah ya? Sudah raise hand tadi, Ibu Dewi dan Itu juga Ibu Yuni. Oke, karena dua-duanya sudah Ibu, maka yang ketiga saya pilih Bapak ya, Pak Andi Hasri ya, terpilih. Oh ya, baik. Pak Andi Hasri, silahkan diisi presensinya Pak Andi. Alhamdulillah beruntung, bersyukur dipilih untuk pertanyaannya untuk mendapatkan door prize dari Pak Cahya. Pak Cahya. Baik, terima kasih banyak Pak Cahya untuk ilmunya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat box. Terima kasih banyak, tapi mohon maaf sekali dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Pak Cah belum bisa menjawab, sehingga kami menyarankan untuk Bapak Ibu, silahkan bisa bergabung di WA Group supaya terjadi diskusi dan kita bisa mengikuti perjalanan kelas Ramadan berikutnya, begitu ya. Dan informasi untuk Bapak Ibu, saat ini Pak Cah sedang membangun rumah tahfiz Al-Quran di belakang rumah beliau, namanya adalah Balkum, yaitu
Balai Quran Mertosanan. Jika Bapak Ibu berkenan untuk membantu pembangunan rumah tahfiz tersebut dengan mewakafkan harta untuk keperluan tersebut, silahkan bisa menghubungi admin Lazisku di grup WA. Insya Allah menjadi berkah dan insya Allah menjadi ladang buat kita semua ya untuk menciptakan generasi robani. Baik. Mbak Irina, saya tambah Oke. satu lagi ya. Boleh. Ya, jadi terima kasih Mbak Irina sudah menginformasikan tentang program pembangunan Balkom, Balai Quran Mertosanan. Maka bagi yang berkenan untuk mendonasikan dengan senang hati ya, nanti silakan kontak admin Lazisku. Satu lagi yang juga ini akan dibantu oleh Lazisku, yaitu program renovasi Masjid Indonesia Nagoya, MINA. Ini teman-teman dari Nagoya pada hadir di malam hari ini. Mereka adalah jamaah Masjid Indonesia Nagoya yang baru saja selesai membeli lahan properti bangunan untuk masjid dan alhamdulillah sudah terbeli, sudah selesai. Lalu sekarang masa renovasi agar itu bisa menjadi masjid karena kemarin bentuknya adalah rumah ruko gitu ya, sehingga belum bisa menjadi masjid. Sehingga sekarang itu konsentrasi teman-teman Indonesia di Nagoya dan sekitarnya sedang mengupayakan dana renovasi agar itu bisa menjadi masjid ya. Masjid yang itu 3 lantai, kalau ya insya Allah 3 lantai. Saya sudah ke sana, sudah mengunjunginya, dan nanti teman-teman silakan menitipkan donasinya melalui Lazisku. Silakan kontak admin Lazisku kalau ingin ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid, karena di Nagoya atau di Jepang pada umumnya itu sangat sedikit masjid. Masyarakat Indonesia yang ada di sana membutuhkan tempat berkumpul, tempat ngaji, tempat ibadah, tempat jumatan, tempat tarawih nanti waktu Ramadan ya. Dan alhamdulillah sudah terbeli, sehingga tinggal sekarang menyempurnakan dalam bentuk renovasi. Maka pilih yang mana, mau bantu Balkom boleh, bantu Masjid Indonesia Nagoya boleh, Mina, dan dua-duanya juga tentu saja boleh. Itu, terima kasih Mbak Rina. Iya, terima kasih Pak Cahyadi. Ini mungkin boleh Pak disapa dulu Pak yang dari Nagoya, siapa nih Pak di sini? Mbak Boleh Dewi dipanggil dan Pak. teman-teman ya, Mbak Dewi, Mbak Yani dan teman-teman ini ada banyak masjid jamaah masjid Iya. Nagoya. Makasih ya Alhamdulillah. Mbak Dewi dan Mbak Yani dan teman-teman ini yang dari Masjid Indonesia Nagoya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya untuk teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita di hari ini di Ramadan Journey Class ya, insya Allah bisa menjadi wahana buat kita semua untuk berbagi, untuk sedekah jariah, amal jariah ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang masih bertahan di ruang virtual Zoom, terima kasih banyak. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi catatan kebaikan dan insya Allah kita mampu mempersiapkan Ramadan ini menjadi jauh lebih baik dengan mindful parenting. Dan silahkan untuk yang belum bergabung di WA Group, langsung saja di chat box masih ada, klik saja linknya. Dan silahkan Bapak Ibu bisa memfollow Instagram Lazisku, karena bisa update informasi-informasi atau program-program yang insya Allah bisa memberikan keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan mindful parenting, pola asuh terbaik di bulan Ramadan, yang disampaikan oleh Pak Cah tadi, bahwa mindful parenting di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita semua sebagai orang tua untuk bisa hadir secara penuh dalam mendidik anak dengan penuh kesadaran, kesabaran, dan juga kasih sayang. Dan kita harus yakin bahwa Ramadan di bulan ini adalah sebagai bulan yang penuh dengan momentum terbaik untuk membentuk karakter anak dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan juga empati. Melalui siapa? Teladan dari orang tuanya. Jadi kita sebagai ayah dan bunda, mari kita kencengkan ya niat kita semuanya untuk bisa penuh kesadaran dalam berinteraksi, menanamkan nilai keislaman, menciptakan kebiasaan positif, dan juga komunikasi yang penuh sayang, kasih, dan juga teladan yang baik. Insya Allah dengan mindful parenting, Ramadan bisa menjadi ajang pembelajaran spiritual yang berkesan bagi anak kita, membentuk karakter generasi robani, dan menjadi pribadi yang lebih sabar, peduli, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada tim Lazisku, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan apakah ada video yang akan ditampilkan di akhir kebersamaan kita? Sudah cukup? Ya, baik Bapak Ibu, kita agendakan foto bersama. Silahkan bisa di open
camnya ya, akan diabadikan kebersamaan kita di pada malam hari ini sebagai momen yang insya Allah menjadi pengingat kita semua ya, bahwa pada malam hari ini kita sudah bisa bersama-sama hadir dalam perjalanan journey kelas Ramadan bersama Lazisku, dan malam hari ini kita bersama Pak Cah. Silahkan tim yang akan mengabadikan kita bersama-sama, boleh silahkan kita berfoto terlebih dahulu, on cam dulu, ya baik. Silahkan tim Lazisku boleh memberikan aba-aba, berikan senyum yang terbaik sebagai sedekah di penghujung malam kita malam hari ini ya. Sudah jam 21:42 waktu Indonesia Barat. Ya, monggo silahkan tim Lazisku sudah oke? Sudah diabadikan? Saya hitung ya. 1. Di sini ada 8 slide. Saya tidak mendengar suara dari tim Lazisku. Halo, tim Lazisku. Sudah pada open cam semua? On cam semua? Oke. Kita mulai, silahkan berikan senyum yang terbaik, tulus dari hati. 1, 2, 3. Ya. Sudah ya, tim? Kedua, untuk slide kedua, saya nggak tahu di slide kedua atau ketiga kita berada, tapi insya Allah semua terabadikan dengan baik ya. Mas Lutfi atau bagian Markom, boleh bersuara sedikit? Halo. Baik, silakan. Ya, sudah diabadikan, Mas? Ya, slide kedua. Oke, slide kedua. Slide kedua. Senyumnya mana? 1, 2, 3. Slide ketiga. Senyum dulu. Slide keempat. Senyum, matanya ditahan, jangan sampai tertidur. Slide kelima. Berikan senyum lagi yang terbaik sebagai amal kita hari ini, mungkin bisa melengkapi sedekah kita hari ini ya. Kemudian slide ke-6. Dan yang terakhir slide ke-7 ya. Insya Allah dengan adanya diabadikan momen kita bersama-sama di ruang virtual Zoom bisa menjadi catatan pengingat kita ya. Kita pernah belajar bersama-sama di sini. Jadi besok insya Allah kita ketemu di surga ya. Amin, amin. Saling menarik-narik gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak untuk kehadiran malam hari ini dengan penuh rasa cinta dan hanya karena Allah. Semoga perjalanan di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan keberkahan dan kita bisa penuh dengan kesadaran, bisa menjadi orang tua terbaik dan kita bisa menciptakan kebersamaan yang insya Allah sama-sama menuju surga. Saya Arina Kusulita, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Silahkan tim Markom kalau mau menyetel video dan lagu untuk mengiringi langkah-langkah Bapak Ibu kembali ke peraduan ya. Tapi habis ini ada yang sibuk lagi nih, sibuk ngerjain tugas gitu ya. Ya. Yang sudah berkenan untuk meninggalkan ruang virtual Zoom, terima kasih banyak. Yang masih mau menyaksikan video berikut ini juga boleh. V60 satu ya Mbak ya? Wah kebetulan V60 alatnya lagi rusak Mas. Tapi kita ada Vietnam Drip kok, mau? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke. Tambahannya apa lagi Mas? Cukup Mbak, itu dulu aja. Baik, berarti totalnya 20.000. Ditunggu ya Mas ya. Terima kasih ya Mbak ya. Ini gimana sih? Kenapa banyak ditutup? Mbak? Iya Mas? Ini kenapa banyak ditutup Mbak? Oh, Masnya mau wakaf ya? Ya tadi gitu, cuman kok banyak ditutup gini Mbak? Iya Mas, soalnya infak dan wakaf kan beda. Masnya kalau mau wakaf secara online bisa loh. Masa wakaf bisa online Mbak? Iya Mas, bisa. Assalamualaikum bro, mampir sini kamu. Waalaikumsalam, iya nih, sekali istirahat siang. Fer, ini kok kotak wakaf sih? Bukan kotak infak atau kotak tip gitu buat pelayanan di sini. Mana lo banyak ditutup lagi?
Oke, nanti aku jelasin ya. Vita, aku teh panas satu ya. Baik, Pak. Makasih. Yuk sini aku jelasin. Gimana nih kabarnya? Lama nih nggak mampir sini. Alhamdulillah nih. Baru banyak orderan jadi harus stand by terus di kantor. Jadi baru bisa ke sini. Alhamdulillah, keren. Oh iya, soal kotak wakaf tadi belum kamu jelasin ke aku loh. Oke, jadi gini ya. Jadi di luar sana itu masih banyak yang belum tahu kalau nilai wakaf itu bisa bermacam-macam besarnya. Jadi wakaf itu nggak harus masjid, nggak harus tanah, nggak harus madrasah. Cukup dengan uang yang kita punya itu kita bisa mulai untuk berwakaf. Terus tuh kenapa lupanya ditutup? Ya karena penyerahannya itu berbeda dengan infak dan sedekah. Wakaf itu harus ada ikrar bersama nazir yang akan menerima dan mengelola wakaf kita. Jadi sebenarnya saat kita wakaf itu sudah langsung kepada Allah. Cuman di sini ada nazir yang hadir sebagai perantara. Nazir itu apa? Orangnya? Kalau nazir itu adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf kita sesuai dengan tujuan si pewakaf tadi. Berarti saat ikrar penyerahan juga harus jelas ya tujuan wakafnya untuk apa gitu. Sebaiknya seperti itu. Sebagai pewakaf atau wakif, seharusnya kita menentukan objek wakafnya. Nah, kebetulan nih di kafeku sedang bekerja sama dengan lembaga wakaf. Dan lembaga wakaf ini punya 2 proyek besar, yaitu untuk madrasah dan masjid. Jadi kamu kalau mau wakaf bisa pilih satu atau keduanya. Aku jadi inget keinginan ibuku dulu nih. Aku masih sehat. Le, ibumu ini sebenarnya pengen sekali punya uang buat bangun masjid. Tapi karena rezeki ibu buat nyekolahin kamu, ya udah ibu ikhlas. Ibu cuma berharap kalau kamu sukses nanti bisa mewujudkan mimpi ibu. Jadilah orang yang bermanfaat, Le. Jadi itu ibuku tuh dulu pengen bangun masjid. Cuman sampai akhir hayatnya belum kesampaian. Tapi kalau aku wakaf atas nama ibuku bisa kan, Fer? Oh, bisa banget. Sekarang pun kamu bisa wakaf secara online loh. Tinggal telepon, terus mengucapkan akad, transfer sesuai akad, beres deh. Tinggal tunggu bukti tertulis penyerahan wakafnya di rumah. Itu beneran? Wakaf bisa online? Ya elah, sekarang udah era digital bro. Sudah banyak lembaga wakaf yang udah online. Wakaf is easy. Baik Pak, terima kasih juga telah menerima sedikit dari saya sebagai wakaf atas nama ibu saya. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren kamu sudah mau berwakaf atas nama ibumu lagi. Pasti ibumu bangga dan senang. Dan semoga wakafmu ini bisa untuk memperlancar rezeki kamu. Amin, alhamdulillah Fer. Terima kasih juga sudah dibantuin. Apalagi online gini, kan jadi makin mudah dan praktis. Sip, oke, sama-sama. Oh ini jam istirahatku udah selesai nih. Aku mau pamit balik kantor dulu ya. Oke, siap. Terima kasih loh. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu,